Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, Jenagan lupa subrek ya Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 541. Orang-orang menatap platform pertempuran, dan mereka merasa perang akan segera berakhir. Saat itu, suara dingin datang dari kejauhan. Luming, apakah kamu berani? Saat suara itu jatuh, cahaya ilahi meledak dari kejauhan. Cahaya ilahi ini, terlalu cepat, melompat melintasi kehampaan dalam sekejap dan menembak ke arah alis Luming. Wajah Luming sangat berubah. Dia merasa bahwa cahaya ilahi ini mengandung kekuatan yang mengerikan dan kesempatan membunuh. Tubuhnya sangat tegang sesaat, dan seluruh tubuhnya berdiri telentang dengan rambut. Ini adalah reaksi naluriah. Dalam hal ini, dia merasakan ancaman yang fatal. Tanpa ragu sedikit pun, dia mundur dengan liar. Pada saat yang sama, darah Jiulong menyembur keluar dan kekuatan menelan ada di sekelilingnya. Dalam tubuh Yuan Yun sejati hingga ekstrim, 3 jenis fusi konsepsi artistik langit dan bumi, menuju senjata panjang. Serangan naga sungguhan. Tembakan keluar, naga asli 3 warna besar terbang keluar, menuju cahaya yang mengenai. Ledakan. Deru langit dan langit penuh dengan guntur dan suara. Wah! Cahaya ilahi terus membunuh Luming. Jidao menyerang. Pada saat kritis, Luming menghentikan retret, menyatukan orang dan senjata, berubah menjadi tombak dan menembus ke depan. Ledakan. Titik tombak, tusukan akurat dalam cahaya ini. Dalam sekejap, Luming merasakan kekuatan yang mengerikan, dan bergegas ke arahnya dengan membawa senjata panjang. Luming seperti dipukul dengan palu besar. Tubuhnya gila dan meluncur mundur di sepanjang peron. Sudah meluncur bermil-mil sebelum berhenti. Aku hanya merasakan darah seluruh tubuh melonjak, memegang lengan senjata, sedikit gemetar. Klik. Pada saat ini, ujung tombak senjata iblis benar-benar mengeluarkan suara garukan, dan retakan terbuka. Kemudian, semakin banyak retakan yang ditemukan. Akhirnya, ujung senjata iblis itu pecah berkeping-keping dan berserakan di tanah. Pistol iblis kota, setelah membawa kekuatan yang kuat dari Luming dan pemboman cahaya ilahi, akhirnya tidak tahan dan meledak. Namun, cahaya ilahi berhasil diblokir oleh Luming. Siapa ini? Luming melihat ke arah cahaya ilahi. Bukan hanya dia, tapi saat ini, semua orang melihat ke arah itu. Sosok ramping, mengenakan jubah bintang 7, membawa tangan, selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Di kota Tianxuan, ada area terlarang. Raja biasa tidak bisa berjalan di langit. Hanya raja teratas yang hampir tidak bisa berjalan di langit. Dia sangat muda, dia berumur 24 atau 5 tahun. Alisnya seperti pedang, matanya seperti bintang, dan tuhannya seperti batu giok. Dia sangat tampan. Di sekelilingnya, cahaya bintang memenuhi tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa yang datang ke dunia. Bintang suci, bintang suci. Seseorang meraung. Sudah berakhir, Luming sudah selesai. Tanpa diduga, semua orang suci tertarik. Kali ini, Luming benar-benar sudah selesai. Ya Tuhan, tampaknya kultivasi bintang suci selangkah lebih dekat. Dia benar-benar bisa berjalan di langit. Apakah dia sudah menembus ke puncak kerajaan? Banyak orang gila. Sungguh menakjubkan menjadi raja puncak yang begitu muda. Tidak, bintang suci belum menembus raja puncak. Itu seharusnya masih menjadi puncak ke-9 Raja Wu, dan dia masih dalam keadaan sukses besar. Namun, kekuatannya begitu kuat sehingga dia tidak lebih lemah dari Raja Puncak, jadi dia bisa berjalan di langit. Seorang pria tua dengan rambut putih menjelaskan. Di tempat kejadian, kedatangan sesepuh, tidak hanya Seng Yao, tetapi juga sesepuh lainnya di sini. Pria tua dengan rambut putih adalah seorang penatua. Oh, aku mengerti, itu luar biasa. Lainnya mendesah. Bintang suci, berapa umurmu? Berusia sekitar 25 tahun, dia telah mencapai puncak 9 tingkat Raja Wu. Sebelum dia berusia 30 tahun, dia diharapkan untuk membuka lautan roh dan menjadi kekuatan besar dari keadaan laut roh. Mata yang tak terhitung jumlahnya, menatap pemuda di udara. Bintang suci. Mata Luming cerah, menatap bintang-bintang suci. Sejak tiba di kota Tianxuan, Luming telah mendengar nama itu berkali-kali. Tian Jiao, jenius pertama di wilayah Tianxuan, Tian Jiao dan bintang suci dalam daftar 1000 kebanggaan di Donghuang ditutupi dengan lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang merupakan idola di hati talenta muda yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Tianxuan. Dibandingkan dengan makhluk surgawi lainnya, tidak ada yang namanya langit cerah dan bulan cerah. Bintang suci itu melangkah ke langit dan naik ke langit di atas platform pertempuran Shenwei. Menatap Luming, dia melihat ada bintang yang berkedip di antara pembukaan dan penutupan matanya. Puan kecil bintang. Seng Chong, Seng Lang dan yang lainnya melihat Luming dan memberi hormat dengan tergesa-gesa. Wajah mereka menunjukkan warna khawatir, seolah-olah mereka sangat takut pada bintang suci. Bintang suci adalah penerus keluarga suci. Di masa depan, dia pasti akan memimpin keluarga suci.
Bisa dikatakan nasib mereka akan dikendalikan oleh bintang suci. Mereka tentu saja takut pada bintang suci. Bintang suci itu hanya dengan ringan menyapu satu mata mereka, wajahnya tidak memiliki ekspresi. Dengan ringan, kamu, mundur, sembuhkan untuk pergi. Ya. Seng Chong dan yang lainnya saling mendukung dan mundur dari platform pertempuran. Kemudian, mata bintang suci itu kembali menatap Luming. Kamu adalah Luming. Kamu berani menyakiti begitu banyak orang di keluarga suciku. Jalan peran bintang suci, dalam suaranya, tidak bisa mendengar apa itu emosi. Platform pertempuran Shenwei, pertarungan yang adil. Lu Mingdao. Haha. Seng Xingqian terkekeh 2 kali dan berkata, kamu tidak buruk. Aku hanya butuh pengantin pria untuk memimpin kuda. Kamu bisa melaporkannya nanti. Kamu harus menjadi pengantin pria selama 3 tahun. Jika kamu bekerja dengan baik, kamu akan dipromosikan secara alami. Bintang suci, dengan tangan di punggungnya, berdiri di kehampaan dengan suara lemah. Suaranya tidak nyaring, tetapi dia penuh perintah, seolah-olah masalah telah diselesaikan. Sekitar, banyak orang terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa bintang suci akan membiarkan Luming pergi dengan begitu mudah. Dia juga meminta Luming untuk menjadi pengantin prianya. Di mata banyak orang, menjadi pengantin pria dari bintang suci juga merupakan kehormatan besar. Itu adalah teman dekat bintang suci. Statusnya telah meningkat dengan air pasang. Singkatnya, banyak kaisar dengan kekuatan besar harus ditakuti. Sungguh suatu kehormatan bisa mendapatkan bimbingan dari bintang-bintang suci. Di mata banyak orang, ini bukanlah hukuman, tapi hadiah. Tampaknya bakat Luming telah dihargai oleh bintang-bintang suci. Beberapa orang mendesah. Brengsek. Seng Wushuang menggertakkan giginya dan cemburu pada Luming. Jika kesempatan ini menimpanya, dia akan terbangun sambil tertawa dalam mimpinya. Sekarang, kesempatan ini jatuh ke tangan Luming. Apakah menurutmu Luming akan setuju? Seseorang bertanya dengan suara rendah. Omong kosong, kamu harus berjanji. Siapa bintang suci itu? Meskipun Luming adalah orang yang berbakat dalam daftar 1000 kesombongan, menurutku masih ada celah besar antara Luming dan bintang suci. Senang menjadi pengantin pria dari bintang suci. Ya, jika kamu tidak setuju, bintang suci itu pasti tidak akan melepaskannya. Dalam menghadapi situasi seperti itu, dia pasti setuju. Ya, tidak memalukan menjadi pengantin pria dari bintang suci. Di sekitar, banyak orang penasaran untuk menebak. Tapi tidak ada yang memperhatikan, sudut mulut Luming, menunjukkan jejak senyum jijik. Bab 542. Bintang suci, bukan. Luming, dengan senyum tipis di wajahnya, menatap bintang-bintang suci. Pada saat ini, pemandangan tiba-tiba menjadi tenang, dan semua orang memandang Luming untuk melihat bagaimana dia menjawab. Bintang suci, aku pikir kamu juga baik, halaman aku yang lain kekurangan penjaga gerbang, kamu bersih-bersih, cepat laporkan. Suara jernih, keluar dari mulut Luming, tapi seperti badai, menyapu penonton. Semua orang tercengang. Setelah setengah suara, terdengar suara yang mengejutkan. Luming, dia menolak. Dia tidak hanya menolak, tetapi juga meminta bintang suci untuk menjaga gerbang untuknya. Ya Tuhan, dia sangat berani. Itu hanya menambahkan bahan bakar ke dalam api. Jika dia menolak melakukannya, dia tetap meminta bintang suci untuk menjaga pintunya. Dia memiliki kualifikasi. Di sekitar, ada diskusi yang menarik. Berani, Luming, apakah kamu berani berbicara dengan tuan muda dari keluarga suci aku? Jika kamu ingin mati, tuan muda dari bintang-bintang ingin kamu menjadi pengantin prianya. Kamu memandang kamu. Banyak orang ingin tahu, tetapi kamu berani berbicara seperti ini. Kamu sombong, cuek dan keras kepala. Di pinggir, Seng Yao berteriak keras. Seng Wushuang, bagaimanapun, hampir tertawa sampai mati. Hatinya penuh sukacita. Baru saja, dia takut Luming setuju. Kamu, menolak. Wajah bintang suci, masih tenang, tidak bisa melihat ekspresi apa, tanya cahaya. Omong kosong, orang lain bersedia menjadi anjingmu. Itu urusan mereka. Tapi bagaimana aku, Luming, melakukan itu? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membiarkanku menjadi pengantin prianya, termasuk kamu, bintang suci. Luming memiliki suara yang besar. Begitu ini dikatakan, itu menyebabkan banyak sumpah serapah. Nes, cuek dan sombong. Dia pikir dia siapa? Aku sedikit berbakat. Aku benar-benar berpikir aku yang pertama di dunia. Ini konyol. Dia membandingkan dirinya dengan bintang suci. Siapa dia, dan kualifikasi apa dia dibandingkan dengan tuan kecil bintang-bintang? Saat ini, wajah bintang suci itu akhirnya mendingin. Dengan lambaian tangannya, sepertinya ada kekuatan sihir yang hebat. Seluruh hadirin langsung terdiam. Beri kamu kesempatan, tetapi tidak tahu bagaimana menghargainya. Dalam hal ini, aku akan membuangmu. Suara dingin, dari mulut bintang suci. Ledakan. Pada saat berikutnya, cahaya bintang di bintang suci, seperti nyala api, berkobar dan menyinari langit. Ini, mood bintang-bintang.
Mata Luming bergerak. Di antara langit dan bumi, selain angin, api, guntur, dan 9 konsepsi artistik umum lainnya, terdapat banyak konsepsi artistik khusus. Tetapi konsepsi artistik khusus ini, seringkali sangat sulit untuk dipahami, tetapi kekuatannya seringkali sangat kuat. Konsepsi artistik bintang adalah konsepsi artistik yang istimewa. Wah, wah, wah. Pada saat berikutnya, cahaya bintang memadatkan lusinan pedang panjang, yang menembus langit untuk membunuh dan memotong, dan menembus bagian vital tubuh Luming. Di antara bintang-bintang, ada ledakan suara yang mengerikan. Koneksi keras tidak diperbolehkan. Murid Luming tiba-tiba menyusut. Bintang itu terlalu kuat untuk dilawannya. Kembali. Tanpa ragu, Luming berbalik dan menggunakan langkah Jiulong ke langit. Dia melangkah keluar selangkah demi selangkah dan pergi ke belakang dengan kecepatan tinggi dan ngeri. Di depanku, masih mau pergi. Pada saat yang sama, di atas kepala Luming dan tinggi di langit, ada banyak bintang yang jatuh, mengembunkan tangan besar dan menekan Luming. Tangan besar ini sepertinya muncul di atas kepala Luming begitu saja. Blokir. Luming meraung, 2 jenis darah keluar, dan tombak panjang 5 tingkat lebih rendah muncul di tangannya. Zhen Yuan sedang dalam operasi gila, dan 3 jenis konsepsi artistik pecah. Dia menembakkan tombak ke tangan besar bintang. Ledakan. Dengan raungan keras, tubuh Luming, seperti meteorit, jatuh dari langit dan menghantam tepi peron dengan keras, batuk darah. Menyentuh. Tombak inferior 5 tingkat Luming langsung dipecah menjadi beberapa bagian. Belalang sembah tidak bisa tidak berjuang untuk apapun. Bintang bijak, dengan mata acuh tak acuh dan tangan di punggungnya, berdiri dalam kehampaan, menghadap Luming seolah-olah dia adalah kaisar yang mendominasi segalanya. Bintang suci, kamu berpura-pura menjadi apa? Kamu benar-benar mengira kamu adalah Tian Jiao yang tiada taranya. Jika kamu melihat semuanya, kamu hanya 998 dalam daftar 1000 kebanggaan. Masih banyak yang lebih baik dari kamu. Apa itu kamu menyeret? Terlebih lagi, berapa umurmu? Kamu 5 tahun lebih tua dariku. Jika aku berlatih 5 tahun lagi, 1 jari bisa menekanmu. Luming meraung, berdiri tegak dan menatap bintang suci. Kata-kata ini, biarkan banyak mata orang berbinar. Memang, berapa umur Luming sekarang? Pada usia bintang suci, akan berlebihan untuk mengatakan bahwa 1 jari dapat menekan bintang suci, tetapi mungkin tidak setinggi sekarang. Sebelum itu, kekuatan dan bakat bertarung Luming semuanya ada di mata setiap orang. Beberapa orang berpikir bahwa Luming berpotensi menjadi 1000 orang yang sombong. Aku merasa sangat baik. Jalan seni bela diri selangkah demi selangkah kuat. Kamu tidak akan pernah bisa menjadi lawan aku. Apakah kamu ingin memotivasi aku dan membiarkan aku melepaskan kamu? Haha, aku tidak tertarik dengan itu, jadi aku lebih baik hapus kamu dulu. Suara ketidakpedulian datang dari mulut bintang suci. Di sekelilingnya, cahaya bintang melonjak, dan dia akan meluncurkan gelombang serangan berikutnya. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan tripod guntur. Dengan kultivasiku saat ini, aku pasti bisa membunuh bintang suci dengan 1 pukulan, tapi aku juga kehilangan perlawananku, tapi sekarang, aku tidak bisa menahannya. Mata Luming memancarkan warna yang kejam, dan segera berkonsentrasi untuk berkomunikasi dengan Lei Ding. Alis Luming bersinar terang. Ada jejak kekuatan petir yang berkedip. Dia dapat mengontrol tripod guntur kapan saja dan mengirimkan serangan fatal. Hentikan. Saat itu, minuman ringan datang. GAH. Kemudian, nyanyian burung terdengar. Orang-orang melihat di langit, patung biru besar terbang ke arah sini. 2 sosok berdiri di atas patung itu. Mu Xiuyuan, dan Saudari Mulan. Mata Luming bergerak. 2 orang di belakang patung itu sebenarnya adalah Mulan dan Mu Xiuyuan. Itu Nona Mulan. Apa yang dilakukan Nona Mulan di sini? Banyak orang menunjukkan rasa ingin tahu. Mata bintang suci itu juga bergerak sedikit, dan cahaya bintang di tubuhnya menjadi tenang dan tidak terus bekerja. Ga. Panggilan elang besar, dan saat berikutnya, elang besar muncul di atas platform pertempuran Shenwei. Mulan dan Mu Xiuyuan melompat dari belakang patung dan muncul di platform pertempuran Shenwei. Luming, kamu baik-baik saja. Mulan berjalan ke arah Luming untuk pertama kalinya, menunjukkan perhatian di matanya. Sedikit sakit, tidak apa-apa, kakak seperguruan Mulan. Kita sudah lama tidak bertemu. Luming tersenyum. Sudah lebih dari setahun sejak aku melihat Mulan. Mulan menjadi lebih dewasa, lebih menawan, dan lebih menakjubkan. Jika kamu melihatnya, kamu akan merasakan semacam dorongan yang tidak dapat ditahan. Di sekeliling, mata yang tak terhitung jumlahnya membara pada Mulan. Aku sudah lama tidak melihatmu, Luming. Aku tidak menyangka kamu sampai pada langkah ini. Aku tidak merasa kecewa. Mulan menunjukkan senyum tipis. Laner, minggirlah, anak laki-laki ini, menyakiti banyak pahlawan di keluarga suciku, sombong, biarkan aku menghapus anak ini dulu. Bintang itu berbicara dengan dingin. Bab 543. Begitu Mulan datang,
dia berbicara dan tertawa dengan Luming seolah-olah bukan orang lain, yang membuat hatinya penuh dengan pembunuhan. Bintang suci, biarkan dia pergi. Lepaskan Luming. Kemudian Mulan menoleh dan menatap bintang suci itu. Lan Er, apa yang kamu katakan? Wajah bintang suci itu suram dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Bintang suci, aku di sini hari ini. Kamu tidak bisa menyakitinya sehelai rambut pun. Jalan Mulan. Mulan. Di mata bintang suci, kesempatan untuk membunuh seperti badai. Mulan, tunangan bintang sucinya, kini membela pria lain di depan publik. Apa yang membuat wajahnya? Saat ini, niat Seng Xingchen untuk membunuh Luming tidak melemah, tetapi lebih kuat. Awalnya, aku hanya ingin menghapusnya, tapi sekarang, dia harus mati. Suara ketidakpedulian datang dari mulut bintang suci. Beraninya kamu. Mulan memblokir Luming. Pada saat ini, penonton di sekitar, saling memandang. Beberapa dari mereka cerdas dan telah melihat sesuatu darinya, menunjukkan tampilan yang aneh. Mulan, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Minggir. Begitu bintang suci itu melambaikan tangannya, cahaya bintang-bintang bersinar seperti seberkas cahaya, berbelok ke arah Mulan dan Mu Xiuhyuan. Ledakan, ledakan. Mulan dan Mu Xiuhyuan menarik napas kuat-kuat. Setelah beberapa waktu, Mulan telah membudidayakan dirinya sendiri di ranah Raja Wu, dan Mu Xiuhyuan juga memecahkan 6 puncak kultivasi Raja Wu. Namun, semuanya sia-sia. Di bawah cahaya bintang suci, tidak ada perlawanan sama sekali. Itu langsung terjerat oleh cahaya bintang. Setelah ditarik ke bawah, ditarik ke sisi bintang suci. Kakak Mulan. Luming raung. Luming. Teriak Mulan. Luming, sekarang, lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu, mati. Di bawah tekanan bintang suci, ada peluang dingin untuk membunuh. Jika sebelumnya dia berpikir bahwa bakat Luming bagus, dan dia ingin menggunakannya, sekarang dia memiliki keinginan kuat untuk membunuh Luming. Ledakan. Kesempatan membunuh dingin, serta nafas yang kuat, keluar dari bintang suci. Telapak tangan bintang suci kosong dan memegang, dan pedang pertempuran bintang muncul di tangannya. Bintang suci, siapa yang hidup dan siapa yang mati, belum tentu. Mata Luming, juga sangat dingin, menatap bintang-bintang suci, alis, sinar petir sekecil apapun mengembara. Terserah kamu. Bintang suci mencibir dan melangkah keluar, dan platform pertempuran Shen Wei meraung keras. Mata Luming cerah, dan warnanya yang ganas lebih intens. Dia tahu bahwa bahkan jika dia bisa membunuh bintang suci dengan Lei Ding, dia tidak akan hidup. Orang lain dari keluarga suci tidak akan pernah membiarkannya pergi, dan akan mengungkap rahasia Lei Ding. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan. Hentikan, bintang suci, aku berjanji padamu, selama kamu membiarkan Luming pergi, aku berjanji akan menikahimu 1 tahun kemudian. Saat itulah Mulan berteriak. Tubuh bintang suci berhenti sejenak. Kemudian dia berbalik, memandang Mulan dan berkata, sepertinya anak laki-laki ini memiliki banyak beban dalam pikiranmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku berjanji akan menikahimu dalam 1 tahun. Selama kamu melepaskan Luming, jika kamu membunuhnya, aku lebih baik mati daripada menikah denganmu. Jalan Mulan. Kak Mulan, jangan. Luming meraung. Tapi Mulan tidak memperhatikan Luming, hanya menatap bintang suci itu. Yah, aku berjanji padamu, tapi tidak 1 tahun kemudian, tapi setengah tahun kemudian, jika kamu dan aku menikah, aku akan membiarkan anak ini pergi. Bintang-bintang suci itu dingin. 1/2 tahun. Mulan menggertakkan giginya, menatap Luming dan berkata, oke, aku berjanji padamu. Melihat janji Mulan, cahaya bintang yang menjerat Mulan dan Mu Xiuhyuan menghilang dengan gelombang bintang suci, dan mereka mendapatkan kembali kebebasan mereka. Begitu mereka bebas, mereka pergi ke Luming. Elder Sister Mulan, kenapa kamu berjanji padanya? Dia mungkin tidak bisa membunuhku. Luming Dao tidak puas. Mulan tersenyum, mengira Luming mengucapkan kata-kata marah, tapi dia tidak peduli. Dia berkata, Luming, aku memiliki pertunangan dengannya. Mungkin inilah hidup, aku selalu ingin melarikan diri, tetapi sulit untuk melarikan diri. Napas panjang, cincin lembut. Keok. Dentingan tinju Luming. Dia tahu bahwa Mulan sepenuhnya karena dia. Kalau tidak, dengan karakter Mulan, dia tidak akan pernah setuju. Luming, jika Lan Er memohon untukmu hari ini, aku akan menyelamatkan hidupmu. Bintang suci itu berkata dengan dingin, dan kemudian, menunjukkan sedikit cemoohan, melanjutkan, Luming, kamu hanya bisa bersembunyi di balik seorang wanita, tetapi juga pantas untuk dibandingkan denganku. Kemudian, dengan senyum mencemooh, dia berbalik untuk pergi. Saat ini, suara Luming terdengar. Bintang suci, dalam hal ini, beranikah kamu menerima tantanganku? Wah! Suara Luming, seperti badai, menyapu penonton lagi. Banyak orang tercengang. Apa yang aku dengar? Luming ingin menantang bintang suci. Dia sangat berani. Saat ini,
buah merah sedang mencari kematian. Arogansi, ini arogansi. Seluruh adegan mengeluarkan suara yang mengejutkan. Di wilayah Tianxuan, generasi muda belum berani menantang bintang suci selama beberapa tahun. Kamu, tantang aku. Bintang itu berbalik dan bertanya. Bahkan dia terkejut. Ya, bintang suci, setelah setengah tahun, kamu dan aku akan bertarung. Apakah kamu berani? Lu Ming memiliki suara yang besar. Setengah tahun kemudian, bintang suci itu mencibir Mulan dan berkata, apakah kamu pikir kamu bisa menyusulku setelah setengah tahun? Lawan aku. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Lu Ming Dao. Lu Ming, tidak, kamu tidak harus karena aku. Mulan berkata dengan cemas. Dia tahu bahwa Lu Ming memilih untuk menantang bintang suci 6 bulan kemudian, yang pasti ada hubungannya dengan dia. Namun, dengan pencapaian Lu Ming, setelah setengah tahun, tidak mungkin dia menjadi lawan dari bintang suci. Lu Ming bisa memperebutkan level, begitu juga bintang suci. Lu Ming dapat membuat kemajuan, begitu juga bintang suci itu. Hampir tidak mungkin untuk mengejar bintang suci dalam waktu singkat setengah tahun. Bukannya dia tidak percaya pada Lu Ming. Dia sangat percaya diri pada Lu Ming. Dia percaya bahwa selama beberapa tahun kemudian, Lu Ming akan mengejar bintang suci itu. Tapi setengah tahun terlalu singkat. Lu Ming melambaikan tangannya dan menyela Mulan. Kakak perempuan Mulan, pertempuran ini sangat penting. Bahkan jika aku tidak melakukannya untukmu, aku akan membalas penghinaan hari ini. Suara Lu Ming tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Bintang suci, singkatnya, beranikah kamu? Mata Lu Ming cerah, menatap bintang-bintang suci. Ya, aku berjanji, setengah tahun kemudian, aku akan memberitahumu apa itu keputusasaan. Kamu tidak akan pernah bisa mengejarku. Suara bintang suci, penuh percaya diri, menyebar ke seluruh penonton. Adegan, mendidih. Seng Xingchen sebenarnya menyetujui tantangan Lu Ming. Keduanya bertarung setengah tahun kemudian. Terlebih lagi, perang ini sangat menarik. Jika bintang suci dikalahkan, tanggal pernikahannya dengan Mulan dipastikan akan terpengaruh atau bahkan dibatalkan. Jika Lu Ming dikalahkan, Seng Xingchen bisa menikahi Mulan dengan kekuatan kemenangan. Sejak saat itu, Tianxuan benar-benar dunia bintang suci. Bab 544. Apakah menurutmu ada harapan untuk Lu Ming dalam setengah tahun? Bagaimana mungkin? Setengah tahun kemudian, aku khawatir bintang-bintang suci semuanya ada di ranah raja teratas. Bagaimana Lu Ming bisa memiliki harapan? Tidak ada harapan sama sekali. Kurasa begitu, tapi aku masih menantikannya. Aku juga, setelah setengah tahun, kamu tidak boleh melewatkannya. Di sekeliling, orang-orang bersemangat untuk berdiskusi. Saat ini, bintang suci tidak banyak bicara, berputar dan melangkah ke langit dan menghilang di ujung langit. Lu Ming ini, biarkan dia lolos dari perampokan lagi. Cara kertakan suci yang tiada taraf. Nah, bagaimana jika kamu melarikan diri? Setengah tahun kemudian, jika dia tidak akan mati, biarkan dia hidup setengah tahun lagi. Seng Yao mendengus dingin. Tetapi, di mata Seng Wushuang, masih ada beberapa kekhawatiran. Nyatanya, Lu Ming terlalu jahat. Selama periode waktu ini, melihat Lu Ming sesekali, kultivasi Lu Ming telah menjadi promosi yang eksplosif. Hati Seng Wushuang sudah agak takut. Takut bertemu lain kali, Lu Ming tidak tahu level apa yang harus ditingkatkan. Bahkan jika Lu Ming memiliki beberapa bakat, menurutmu apakah dia benar-benar dapat mengejar Master Bintang hanya dalam waktu setengah tahun? Tidak ada kemungkinan. Jalan Seng Yao. Bagus. Sein menghibur dirinya sendiri tanpa tandingan, tetapi di dalam hati, atau sangat gelisah. Kemudian, kerumunan di tempat kejadian perlahan bubar. Namun, berita tentang tantangan Lu Ming kepada bintang suci 6 bulan kemudian, dan berita bahwa Sein yang tak tertandingi akan menikahi Mulan setengah tahun kemudian, juga menyebar seperti badai. Itu menyebabkan gempa bumi seperti sensasi. Di platform pertempuran Senwei. Lu Ming, kamu seharusnya tidak menantang bintang suci. Mulan memandang Lu Ming dengan rasa bersalah. Tetapi di dalam hatinya, dia tidak tahu mengapa, tetapi sedikit kegembiraan, dia tahu bahwa tantangan Lu Ming untuk Seng Wushuang sebagian besar adalah karena dia. Kak Mulan, kamu tidak percaya padaku. Jangan khawatir. Setelah setengah tahun, aku akan mengalahkan Seng Wushuang, dan aku tidak akan bisa menikah denganmu. Lu Ming tertawa. Kau masih sangat percaya diri. Mulan putih, Lu Ming dengan tatapan, sudut mulutnya menunjukkan senyuman. Ah, kakak bela diri Mulan. Mengapa kamu tidak ingin menikah dengan bintang suci? Orang ini, meskipun ekspresinya menarik langit tidak menyenangkan, sejujurnya, dia masih memiliki beberapa keterampilan, dan dia tidak buruk. Tunggu sebentar, kamu tidak akan menikah dengannya karena kamu menyukaiku, kan? Lu Ming menatap Mulan Dao sambil tersenyum. Lihat, sepertimu, jangan bermimpi. Muran Jiao marah, dan wajahnya memerah dan menawan.
Kemudian, Yuyu menghela nafas dan berkata, tidak ada yang mau. Sejak kecil, takdir telah ditentukan. Selain itu, sulit untuk mengatakan bahwa meskipun bintang suci itu adalah orang yang sombong, dia tidak memiliki perasaan terhadapnya. Oh. Lu Ming tampak tersenyum daripada tertawa. Batuk. Pada saat ini, Mu Xiuyuan terbatuk beberapa kali dan berkata, sekarang, haruskah kita pergi dari sini dulu? Ya, ayo pergi. Wajah Mulan memerah, bahkan sibuk. Mata dan senyum Lu Ming membuatnya sedikit kewalahan. Segera, Mulan memanggil, dan membiarkan elang besar di langit itu pergi sendiri. Dia dan Lu Ming, Mu Xiuyuan 3 orang berjalan menuruni peron dan berjalan menuju jalan. Lu Ming, di mana kamu tinggal sekarang? Tanya Mulan. Hentikan rumah di kota. Lu Ming Dao. Oh, baiklah, kamu pindah untuk tinggal di area keempat. Di area keempat, berlatih lebih cepat. Aku akan mengatur halaman yang berbeda untukmu. Jalan Mulan. Ayah Mulan adalah penguasa istana Tianxuan. Dia memiliki kekuatan untuk mengatur halaman lain di area keempat. Kemudian, ketiganya berjalan menuju area keempat. Di area keempat terdapat tembok dan gerbang yang dijaga oleh orang-orang kuat. Orang biasa tidak diizinkan mengganggu. Kalau tidak, tidak akan ada amnesti untuk pembunuhan. Namun Lu Ming yang dipimpin oleh Mulan dan Mu Xiuyuan secara alami memasuki area keempat. Sungguh aura langit dan bumi yang kuat, dan konsepsi artistik yang kuat tentang langit dan bumi. Begitu dia memasuki area keempat, Lu Ming terkesima. Dia menemukan bahwa aura langit dan bumi di sini begitu kaya sehingga seolah-olah berubah menjadi substansi. Konsep artistik langit dan bumi lebih kuat daripada istana Wudao Timur. Jika kamu tinggal di sini untuk waktu yang lama, sulit bagi kamu untuk membuat kemajuan. Tidak heran jika generasi muda dari keluarga suci, seperti awan para master, Raja Wu yang kuat, muncul satu demi satu. Dalam lingkungan seperti itu, bahkan seekor babi pun dapat berkultivasi hingga tingkat yang baik. Mulan dan Mu Xiuyuan membawa Lu Ming ke kedalaman area keempat. Tak lama, aku datang ke sebuah halaman. Nona Mulan. Di gerbang halaman lain, seorang lelaki tua membungkuk ke arah Mulan. Ya, Tuan Qian, di halaman lain ini, Lu Ming akan tinggal di sini. Mulan menunjuk ke Lu Ming Dao. Old Qian menatap Lu Ming, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Kemudian dia mengangguk dan berkata, iya. Lu Ming, ayo masuk dan lihat lingkungan. Mulan tersenyum. Bagus. Poin Lu Ming. Ketiganya berjalan menuju halaman lain. Dari segi luas, halaman lain ini tidak seluas Tiandianyuan Timur di timur. Ini juga normal. Ini adalah area keempat kota Tianxuan. Nilainya yang tinggi dan area yang menakutkan tidak akan terlalu besar. Namun tata letaknya sangat elegan, sangat cocok untuk kultivasi, memahami konsepsi artistik, seni bela diri. Lu Ming sangat puas. Ketiganya berbalik dan kembali ke halaman. Lu Ming, ini tokennya. Dengan token ini, kamu bisa masuk dan keluar area keempat dengan bebas. Mulan mengeluarkan token ungu dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Lu Ming mengambilnya dan menyimpannya. Saudari bela diri Mulan, aku tidak tahu apakah ada master pemurnian Ming di kota Tianxuan. Aku ingin meminta Master Minglian untuk membantu aku memperbaiki senjata panjang. Lu Ming bertanya. Sebelumnya, ujung senjata iblis telah patah. Lu Ming juga memiliki 2 tombak inferior level 5 biasa, yang keduanya diperoleh dari orang lain. Namun, tombak level 5 yang lebih rendah tidak dapat digunakan banyak. Kota Tianxuan, tentu saja, ada Master Minglian, dan ada lebih dari 1. Berapa level senjata roh yang ingin kamu sempurnakan? Tanya Mulan. Lebih baik menjadi level 6. Lu Ming Dao. Tingkat 6. Mulan dan Mu Xiuyuan sama-sama terkejut. Prajurit roh tingkat 6, itu adalah prajurit roh khusus yang kuat dari alam laut roh. Kekuatannya sangat menakutkan, tetapi bahan yang dibutuhkan, nilainya juga teror yang tinggi. Lu Ming ingin menyempurnakan tombak level 6. Lu Ming mengangguk. Prestasinya telah membuat kemajuan pesat. Apalagi kekuatannya yang sebenarnya 10 kali lebih kuat dari orang biasa. Keterampilan seni bela dirinya sangat hegemonik, dan persyaratannya untuk prajurit roh sangat tinggi. Prajurit roh biasa tidak tahan dengan kekuatan ledakannya. Bahan senjata iblis sangat bagus, tetapi masih tidak tahan. Hanya prajurit roh level 6 yang dapat digunakan oleh Lu Ming untuk jangka waktu tertentu. Lu Ming, perbaiki prajurit roh tingkat 6. Harganya sangat tinggi. Aku tidak bisa mendapatkan begitu banyak kristal roh. Jalan Mulan. Bab 545. Kakak perempuan Mulan, jangan khawatir tentang ini. Aku akan menyelesaikannya. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Dia memiliki hampir 9 juta keping kristal roh terbaik. Aku percaya itu cukup untuk menyempurnakan prajurit roh tingkat 6. Mu Xiuyuan dan Mulan sangat terkejut. Bisakah Lu Ming, seorang prajurit roh tingkat 6, membelinya? Sepertinya mereka meremehkan Lu Ming. Nah, di kota Tianxuan,
ada master tingkat 6 yang merupakan teman baik ayah aku, tetapi dia tidak punya waktu selama 2 hari terakhir. Jadi, aku akan mendatangi kamu 3 hari kemudian dan membawa kamu untuk melihat menguasai. Jalan Mulan. Ya. Lu Ming sangat gembira. Aku tidak menyangka bahwa di kota Tianxuan, sebenarnya ada 6 tingkat Master Minglian. Ada sangat sedikit Master level 6 dari Minglian. Status mereka tinggi dan martabat mereka bahkan lebih mulia daripada negara laut spiritual biasa. Kekuatan seluruh wilayah Tianxuan dan alam Linghai sangat langka dan sangat terbatas. Setiap dari mereka adalah karakter yang dapat menguasai surga dan metafisika. 3 alam roh dan Tuhan adalah keadaan roh laut, keadaan kelahiran roh dan keadaan roh-roh. Setiap alam sangat misterius. Pada saat yang sama, kekuatan yang dikendalikannya juga sangat menakutkan. Itu bisa menghancurkan langit dan bumi, yang tidak sebanding dengan kerajaan Raja Wu. Keadaan roh dan roh adalah ranah Kaisar Wu. Dan puncak alam spiritual juga dikenal sebagai yang tertinggi. Jiu yang tertinggi adalah kultivasi tertinggi dari kondisi roh dan roh. Hanya 1 langkah dari ranah Kaisar Wu. Tentu saja, masih ada 108.000 mil jauhnya dari Lu Ming. Sekarang, ini bukan waktunya untuk memikirkannya. Selanjutnya, Lu Ming mengobrol dengan Mulan dan Mu Xiuyuan. Lu Ming, kamu harus menyembuhkan dirimu sendiri dulu. Mulan memberikan beberapa perintah, lalu pergi dari sini bersama Mu Xiuyuan. Setelah duduk bersama Mu Yun, mereka mulai berjalan bersama Mu Yun. Sebelumnya, dia melakukan 2 gerakan Seng Xing Chen, dan Lu Ming terluka parah. Dia juga tahu bahwa kedua jurus bintang suci itu tidak menggunakan banyak tenaga. Kalau tidak, Lu Ming tidak akan bisa mengambilnya. 3 jam kemudian, cedera Lu Ming jauh lebih baik. Aku percaya tidak akan memakan waktu 1 hari untuk pulih. Setengah tahun, jika kamu ingin mengejar bintang suci dalam waktu setengah tahun, kamu harus memiliki lebih banyak sumber daya. Dan yang paling penting adalah konsepsi artistik langit dan bumi. Selama konsepsi artistik langit dan bumi ditingkatkan, selama aku memiliki kristal roh terbaik, kultivasi aku akan terus meningkat. Lu Ming berpikir dalam hatinya. Lu Ming sekarang memiliki pohon kuno untuk memahami dunia, yang bisa dikatakan sangat cepat, tetapi Lu Ming tidak puas. Kalau terus begini, kita tidak bisa mengejar bintang suci dalam setengah tahun. Jika ada banyak batu kristal Aoi, aku dapat memahami konsepsi artistik langit dan bumi dengan cepat, dan kemudian dimungkinkan untuk mengejar bintang suci. Lu Ming berpikir. Sejujurnya, Lu Ming juga berada di bawah tekanan besar. Alasan utamanya adalah waktunya terlalu singkat, hanya setengah tahun. Setelah setengah tahun, aku harus mengalahkan bintang suci. Jika aku tidak bisa mengalahkan bintang suci, aku akan berbicara tentang bagaimana melawan kaisar dan kaisar di masa depan. Lu Ming mengepalkan tinjunya dan tampak tegas. Segera, Lu Ming mengeluarkan pohon pencerahan kuno, meletakkannya di sampingnya, dan kemudian mengeluarkan sepotong augite atribut api. Dia berniat untuk meningkatkan mood api terlebih dahulu. Hari ini, suasana api Lu Ming telah mencapai tingkat pertama. Pada tahap awal Xiao Cheng, itu hanya lebih lemah dari guntur. Tapi Lu Ming memiliki 320 buah augit atribut api di tangannya. Ia juga yang paling cepat memahami konsep artistik api. Klik. Lu Ming mencubit keras untuk menghancurkan augit atribut api, yang meresap di sekitar Lu Ming. Lu Ming menutup matanya dan mulai memahami konsep artistik api. Semula, konsep artistik langit dan bumi di kawasan ini sedikit lebih kuat dibandingkan dengan di Istana Wudao. Selain itu, ditambahkan pohon pencerahan kuno dan batu kristal Aoi. Pemahaman Lu Ming tentang konsep artistik api telah mencapai kecepatan yang mengerikan. Pemahamannya tentang konsep artistik api telah meningkat pesat. Klik, klik. Ketika sepotong augite atribut api dikonsumsi, Lu Ming menghancurkan yang lain. Satu persatu. Seiring berlalunya hari, Lu Ming mengkonsumsi 20 buah augit atribut api. Konsepsi artistik api Lu Ming menerobos dalam satu gerakan dan mencapai tengah tingkat pertama Xiao Cheng, menyusul konsepsi artistik guntur. Cepat, terlalu cepat. 1 hari bernilai 1 tahun, atau bahkan lebih lama. Saat ini, cedera Lu Ming telah pulih. Lanjutkan. Lu Ming terus mengeluarkan augite atribut api, menghancurkannya, dan terus memahami. Dalam sekejap mata, pertemuan 3 hari dengan Mulan telah tiba. Dalam waktu kurang dari 3 hari, Lu Ming mengkonsumsi 60 buah augit atribut api. Pemahaman Lu Ming tentang konsepsi artistik api telah mencapai puncaknya di tengah tingkat pertama Xiao Cheng, yang dekat dengan tahap selanjutnya dari tingkat pertama Xiao Cheng. Pemahaman konsepsi artistik semakin sulit. Selama konsepsi artistik mencapai tahap akhir Xiao Cheng, kultivasi Lu Ming dapat dipromosikan lagi dan mencapai tahap Wuzong Raja Wu. Jika konsepsi artistik tidak ditingkatkan, budidaya sulit ditingkatkan. Pada hari ini, Mulan tiba tepat waktu di halaman lain Lu Ming. Lu Ming, ayo pergi. Aku akan membawamu menemui penguasa Minglian. Jalan Mulan. Bagus. Begitu mata Lu Ming cerah, dia menantikannya. Mulan, bersama Lu Ming, pergi ke kedalaman kota.
Di jalan-jalan di area keempat, hanya sedikit pejalan kaki yang terlihat. Itu harus, baik dalam pengalaman luar, atau dalam upaya menutup pintu praktik. Lu Ming mengikuti Mulan, berbelok ke timur dan barat, dan sampai di sebuah rumah batu yang kumuh. Ini adalah kediaman Tuan Ming Lian. Lu Ming sedikit terkejut. Ya, Tuan Ming Lian ini memiliki temperamen yang aneh, tetapi dia dan ayahku adalah teman baik, jadi dia harus berjanji untuk membantumu memperbaikinya. Jalan Mulan. Namun, dia tampaknya tidak memiliki banyak jaminan dalam nada bicaranya. Lu Ming tidak bisa tidak merasakan hidungnya. Mereka masuk ke dalam rumah batu. Di dalam ada pekarangan kecil, tapi di pekarangan itu ada segala macam besi tua, seperti sampah. Paman Huang, Paman Huang. Mulan memanggil dengan suara rendah. Siapa itu? Mengganggu mimpiku lagi. Di halaman, aku memikirkan suara lama. Hati Lu Ming kaget, suaranya, seolah-olah dianting telinga Lu Ming. Lu Ming berbalik dengan tergesa-gesa, tapi dia tidak melihat bayangan apapun. Selain itu, Lu Ming sensitif dan tidak bernafas sama sekali. Paman Huang, ini aku, Mulan. Aku ingin meminta bantuanmu hari ini. Suara Muran Jiao, sepasang mata yang indah juga melihat sekeliling. Itu seorang gadis bernama Lan. Oke, aku akan mengenalinya. Katakan padaku, apa yang bisa kulakukan untukmu? Suara lelaki tua itu berdering lagi. Paman Huang, aku ingin menemukanmu hari ini untuk membantu menyempurnakan tombak prajurit roh level 6. Kata Mulan. Tombak prajurit roh tingkat 6. Gadis kecil itu benar-benar berani membuka mulutnya. Apakah itu disempurnakan untuk pemuda di tepi? Baiklah, apakah kristal membawanya? Apakah kamu membawa bahannya? Suara lama berdering. Menguasai. Lu Ming mengepalkan tinjunya ke udara dan berkata, Lin Jing, generasi yang lebih muda memang memilikinya, tetapi bahannya tidak tersedia untuk menyempurnakan prajurit roh tingkat 6. Tidak ada bahan untuk memurnikan prajurit roh tingkat 6. Yah, semuanya bisa ditukar dengan kristal roh. Aku punya bahannya untukmu. Total ada 5 juta kristal roh yang luar biasa. Suara lama berdering. 5 juta dari mereka. Mata Mulan membelalak kaget. Paman Huang, terlalu mahal untuk membeli 5 juta kristal roh berkualitas tinggi. Di pasaran, prajurit roh tingkat 6 hanyalah beberapa ratus ribu keping kristal roh terbaik. Bab 546. Memang, prajurit roh tingkat 6 jauh lebih mahal daripada prajurit roh tingkat 5 yang digunakan oleh raja. Tapi agak menakutkan untuk mengatakan bahwa memurnikan satu membutuhkan 5 juta kristal roh berkualitas tinggi. Ini benar-benar mulut singa. Bang! Pada saat ini, lelaki tua itu keluar dari tumpukan besi yang pecah. Pria tua ini, dengan rambut dan janggut, berantakan. Aku tidak tahu berapa lama dia belum membersihkannya. Itu penuh dengan kotoran. Lu Ming terkejut bahwa lelaki tua itu tidur di tumpukan besi tua itu. Apakah ini master level 6? Gadis kecil, jangan bandingkan logam yang rusak itu dengan prajurit roh yang kubuat sendiri. Terlebih lagi, 6 prajurit roh tingkat itu, yang bernilai ratusan ribu keping kristal roh terbaik, semuanya adalah roh tingkat 6 yang lebih rendah. Tentara, apa gunanya mereka? Aku telah menyempurnakan mereka. Mereka adalah prajurit roh tingkat 6 teratas. Apakah kamu mengerti? Begitu lelaki tua itu muncul, dia berlari ke arah Mulan dan berteriak. Paman Huang, 5 juta linjing berkualitas tinggi ini terlalu mahal. Jalan Mulan. 5 juta kristal roh terbaik, belum lagi mereka, bahkan Raja Puncak rata-rata, mungkin tidak dapat dimusnahkan. Kekuatan besar dari alam laut roh juga membutuhkan sakit daging. Jika kamu tidak memiliki linjing, tidak apa-apa. Aku tidak ingin rugi. Pria tua itu melambai. Selama kualitas Lingjing baik-baik saja, Lingjing tidak menjadi masalah. Saat ini, Lu Ming membuka mulutnya. Mulan sangat terkejut melihat Lu Ming. Bisakah Lu Ming mengeluarkan 5 juta kristal roh terbaik? Orang tua itu juga memandang Lu Ming dengan heran. Jika kamu memiliki Lingjing, mudah untuk menghadapinya. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan dari tombak Lingjing? Tanya orang tua itu. Setiap prajurit memiliki persyaratan berbeda untuk prajurit roh sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Beberapa orang suka tangkas, yang lain suka berat. Kekerasan, pertama-tama, apakah itu laras atau ujung senjata, kamu membutuhkan ketangguhan mutlak untuk menahan ledakan yang kuat. Terlebih lagi, poros senjata, keras pada saat yang sama, membutuhkan ketangguhan dan elastisitas. Yang terakhir, semakin berat bobotnya, semakin baik. Lu Ming berpikir sejenak dan menjawab. Anak kecil, ada banyak permintaan. Pria tua itu menyeringai, lalu jatuh ke dalam meditasi. Setelah setengah cincin, lelaki tua itu berkata, tidak banyak orang yang menggunakan tombak. Aku tidak punya banyak bahan yang cocok untuk membuat tombak. Nah, aku punya sepotong baja halus yang lumayan, yaitu cocok untuk memurnikan tip senjata. Tapi apakah larasnya? Ada beberapa bahan umum, tetapi tidak ada yang ingin memenuhi kebutuhan kamu.
Pria tua itu mengerutkan kening dan berpikir, bergumam. Anak kecil, pikirkanlah. Karena kamu menggunakan senjata, kamu juga harus mengumpulkan beberapa bahan. Pikirkan apakah kamu memiliki bahan yang cocok untuk memurnikan tombak. Jika kamu memilikinya, Ling Jing akan membutuhkan lebih sedikit. Kata orang tua itu. Aku sendiri. Lu Ming juga berpikir keras, tapi tidak ada yang cocok untuknya. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar, dan tombak patah muncul. Hanya ada separuh dari senjata yang rusak, dan separuh lainnya dari ekor senjata tidak. Itu adalah senjata rusak yang disemprotkan dari Tianmen. Senjata rusak ini sama sekali tidak memiliki roh, tetapi bahannya sangat keras. Lu Ming tidak tahu terbuat dari bahan apa. Mungkin bisa digunakan. Tuan, lihat senjata yang rusak ini. Sua. Lu Ming tidak berbicara, hanya kilasan sosok manusia, senjatanya yang rusak telah menghilang, muncul di tangan lelaki tua itu. Lu Ming terkejut. Pencapaian lelaki tua itu begitu tak terduga sehingga dia tidak melihat bagaimana lelaki tua itu melakukannya. Saat ini, mata lelaki tua itu menatap senjata yang patah. Matanya yang keruh bersinar seperti dua bola lampu, berkobar tak tertandingi. Pria tua itu dengan lembut membelai laras tombaknya dengan tangannya. Saat telapak tangan lelaki tua itu menyilang, rune aneh muncul di laras. Ini adalah metode pemurnian senjata di zaman kuno. Ada prasasti dari zaman kuno, harta yang tak ternilai harganya, hahaha. Pria tua itu tertawa terbahak-bahak. Lu Ming dan Mulan saling memandang. Itu hanya senjata yang rusak. Berapa nilainya? Mengapa orang tua mengatakan itu tak ternilai harganya? Di mana kamu mendapatkan senjatamu yang rusak, anak kecil? Tanya orang tua itu. Itu diperoleh secara tidak sengaja di medan perang kuno. Lu Ming berbohong. Nah, senjata rusak ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Meskipun rohnya telah hilang dan hanya tersisa setengahnya di tanganmu, itu adalah produk limbah, tetapi di tanganku, itu tak ternilai harganya. Orang tua itu tertawa. Melihat Lu Ming dan Mulan penuh keraguan, lelaki tua itu menjelaskan. Ke tingkat yang lebih tinggi, ini tak ternilai harganya. Anak kecil, berikan tombak ini kepadaku. Aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu menyempurnakan senapan panjang. Aku tidak akan menerima 1 sen pun. Bagaimana? Orang tua itu menatap Lu Ming. Bagus. Lu Ming setuju dengan sangat mudah. Bagaimanapun, tombak di tangannya ini tidak berpengaruh. Jika diberikan kepada lelaki tua itu, dia bisa menyimpan 5 juta keping kristal roh terbaik, 1000 keping Lu Ming dan 10.000 keping pengorbanan. Hahaha. Melihat janji Lu Ming, lelaki tua itu sangat senang dan berkata sambil tersenyum, anak kecil, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Di bagian senjata panjang ini, ada sejenis logam langka dan aneh yang disebut emas hitam tak terbatas. Jika kamu menggunakan logam ini untuk membangun prajurit roh, itu akan memiliki potensi tak terbatas. Di masa depan, selama kamu terus memurnikan dan melebur logam lain, senjata roh ini akan dapat terus berevolusi, terus ditingkatkan. Apa, bisakah itu berkembang dan ditingkatkan? Lu Ming dan Mulan tercengang dan kaget. Ada logam ajaib seperti itu. Mata Lu Ming cerah dan berkobar. Ya, di zaman kuno, ada banyak emas hitam tak terbatas, tapi sekarang, jumlah emas hitam tak terbatas semakin sedikit. Ini adalah ciptaan hebat yang bisa kamu dapatkan. Ketika aku mempelajari prasasti di atasnya, aku akan lelehkan emas hitam tak terbatas ini ke dalam tombak senjata rohmu. Kata orang tua itu. Terima kasih banyak. Lu Ming membungkuk dan mengepalkan tinjunya. Hahaha, aku tidak perlu berterima kasih. Tetapi jika kamu memiliki bahan yang bagus, bahan lain tidak boleh jelek, atau akan terbuang sia-sia. Sekarang, kuncinya adalah bahan larasnya. Pria tua itu mengerutkan kening. Setelah setengah cincin, mata lelaki tua itu berbinar dan berkata, dengan batang senjata, paling tepat menggunakan 1000 emas darah palsu. 1000 penempaan emas darah. Lu Ming bingung. Ya, 1000 emas darah yang ditempa itu sendiri menggunakan bahan logam yang sangat berharga. Setelah ribuan kali menempa, setiap kali, kamu harus menambahkan esensi binatang iblis. Setelah ribuan kali, kamu dapat memalsunya. Namun, aku tidak memiliki 1000 emas darah yang ditempa. Kamu masih harus pergi ke sana. Kata orang tua itu. Aku tidak tahu di mana mendapatkan 1000 emas tempa semacam ini. Lu Ming bertanya. Bab 547. Di wilayah Tianxuan, hanya klan tempa di utara yang dapat memilikinya. Kebetulan aku pernah mendapat bantuan dari Master Sekte Tempa. Jika kamu pergi ke Sekte Tempa dan mengatakan bahwa aku meminta kamu untuk pergi, tuan dari klan Tempa akan memberimu 1000 keping emas darah palsu. Orang tua itu menjelaskan. Oh, apakah itu di bengkel? Mulan mengangguk. Ya, aku akan pergi ke sana sekarang. Lu Ming mengangguk. Anak kecil, ambil menara kecil ini. Ini kenang-kenanganku. Namaku Huang Ta. Kamu bisa memanggilku Huang Lao di masa depan. Pria tua itu mengeluarkan menara seukuran kepalan tangan dan melemparkannya ke Lu Ming dan Tao. Ya, Huang Lao. Setelah selesai, mata Lu Ming bergerak dan berkata,
Tuan Huang, ada satu hal lagi yang aku perlukan bantuan para pendahulu aku. Ada apa? Katakan, selama aku bisa melakukannya, aku akan membantumu. Huang tua berkata sambil tersenyum bahwa dia mendapatkan tombak yang rusak itu. Dia dalam suasana hati yang baik. Di matanya, Lu Ming sangat imut. Ada pedang panjang di tangan Lu Ming. Pedang ini sangat umum. Itu hanya prajurit roh tingkat kedua. Itu adalah pedang bintang peninggalan ayahnya. Lu Yuntian berkata bahwa pedang Tianxing berisi rahasia harta karun Kaisar Wu. Namun, ada tulisan di pedang Tianxing. Jika pedang Tianxing dipatahkan dengan paksa, rahasia di dalamnya akan hilang. Kamu harus melepaskan prasasti untuk membuka pedang bintang. Sebelum Lu Ming, dia tidak meminta penyuling Ming untuk membuka pedang Tianxing. Alasan utamanya adalah kultivasinya terlalu lemah. Harta karun Kaisar Wu adalah harta peninggalan Kaisar Wu. Bahkan jika harta Kaisar Wu diletakkan di depannya, dia tidak bisa mendapatkannya. Dengan prestasi sebelumnya, jika dia benar-benar memasuki harta karun Kaisar Wu, dia akan dibunuh jika dia berada dalam krisis. Kepala Lu Ming sangat jernih. Ketika dia mendengar harta karun Kaisar Wu, kepalanya akan memanas dan dia akan pergi mencarinya. Sekarang, dia punya beberapa ide. Bahkan jika aku tidak pergi sekarang, aku ingin melihat rahasia harta karun Kaisar Wu dan di mana letaknya. Tuan Huang, ada sesuatu yang tersembunyi di pedang ini, tetapi pedang itu dilindungi oleh prasasti. Aku ingin meminta Tuan Huang untuk memecahkan prasasti di pedang itu. Lu Mingdao. Oh, itu mudah dilakukan. Huang mengambil alih pedang bintang itu, melihatnya beberapa kali dan berkata, ini hanya prasasti tingkat rendah. Mudah. Kemudian, telapak tangan Huang Lao bersinar. Di telapak tangannya, prasasti Tao melintas. Setelah kuas pada pedang bintang langit, prasasti pada pedang bintang langit muncul satu demi satu, dan kemudian runtuh satu demi satu. Yah, prasastinya rusak, ambillah. Huang mengembalikan pedang Tianxing ke Lu Ming. Adapun apa yang tersembunyi di pedang bintang, Huang tidak tertarik untuk mengetahuinya. Lu Ming mengambil alih pedang bintang langit dan diam-diam mengagumi. Metode master prasasti tingkat ke-6 benar-benar misterius. Tuan Huang, aku ingin membeli tombak level 5. Apakah kamu punya? Lu Ming tidak memiliki tombak yang memalukan di tangannya. Sebelum tombak level 6 disempurnakan, dia hanya bisa membeli tombak level 5 untuk digunakan. 5 level, aku punya beberapa. Tombak ungu tua muncul di tangan Tua Huang dan berkata, pistol buntur angin ini adalah yang terbaik di antara prajurit roh tingkat 5. Ambillah dan hitung sebagai hadiahku. Huang melempar tombaknya ke Lu Ming. Pistol ranjau angin. Lu Ming mengambilnya, sedikit gemetar. Bersenandung. Tombak itu bergetar, dan ruang itu sedikit bergetar. Tidak buruk. Begitu mata Lu Ming cerah, senjata ranjau angin ini jauh lebih baik daripada senjata iblis. Cukup untuk saat ini. Lu Ming dengan sopan menyimpannya, dan kemudian mengucapkan terima kasih kepada Tuan Huang. Silakan dan bawa kembali 1000 emas darah tempa secepat mungkin. Aku akan membantumu menempa senjata pertumbuhan secepat mungkin. Huang melambai, matanya, menatap setengah dari senjata panjang itu lagi. Lu Ming dan Mulan meninggalkan rumah batu Huang Lao. Lu Ming, sekolah menempa sangat jauh dari kota Tianxuan. Di utara daerah Tianxuan, aku mendengar bahwa itu adalah tempat istana Dewa Surgawi Kaisar dan Sekte Mayat Surgawi bertempur dengan sengit. Kamu harus berhati-hati di sini. Mulan mengingatkan bahwa ada kekhawatiran. Elder Sister Mulan, jangan khawatir. Aku hanya akan mengambil 1000 emas tempa darah. Aku tidak akan berpartisipasi dalam perang. Jangan khawatir. Lu Ming tersenyum. Yah, kapan kamu akan pergi? Tanya Mulan. Dalam setengah bulan. Lu Mingdao. Bagaimanapun, jika Huang ingin memahami tulisan pada tombak yang patah, dia tidak akan dapat memurnikan emas hitam yang tak terbatas dengan begitu cepat dan membantunya memurnikan tombak. Lu Ming memiliki senjata angin dan guntur untuk digunakan sekarang, jadi tidak terlalu mendesak. Lu Ming berencana untuk berlatih di kota Tianxuan untuk jangka waktu tertentu. Setelah menyempurnakan semua augite atribut api yang tersisa, Lu Ming akan berangkat ke bengkel. Yah, tidak apa-apa. Titik Mulan. Setelah beberapa saat, Mulan dan Lu Ming pergi dan kembali dulu. Lu Ming kembali ke halaman lain sendirian. Hal pertama yang dia lakukan saat kembali ke halaman lain adalah mengeluarkan pedang bintang. Zhen Yuan yang kuat menyerbu ke permukaan pedang bintang langit. Lu Ming merasa bahwa pusat pedang bintang langit memang kosong, tidak kokoh. Kong. Zhen Yuan tiba-tiba terkejut. Sekarang, Zhen Yuan Lu Ming sangat kuat sehingga tidak bisa menolaknya. Ini membelah secara langsung. Kemudian itu mengenai dan berubah menjadi potongan-potongan, mengungkapkan sesuatu dari pedang bintang langit. Ini. Melihat apa yang ada di pedang bintang langit, murid Lu Ming tiba-tiba menyusut dan terkejut. Benda di pedang bintang langit sebenarnya adalah pedang giok. Ini sangat kecil, dengan jari-jari panjang dan jernih. Kuncinya adalah Lu Ming telah melihat pedang giok semacam ini. Seperti dua kacang polong di bawah sinar matahari, dan di reruntuhan Yi Timur, Xienin mendapatkan pedang giok, yang persis sama seperti sebelumnya. Saat itu,
Luming berkata dia akan menukar cincinnya dengan toko raja, dan si Enxing tidak setuju. Seperti apa dua pedang giok? Apa pedang giok itu? Diterima oleh Xie, dan pedang giok di depannya persis sama. Apakah yang didapat Xie Nianxing terkait dengan harta karun Kaisar Wu? Luming mengerutkan kening, berpikir tanpa henti. Bagaimana cara menggunakan pedang giok ini? Luming memegangnya sebentar, lalu dengan hati-hati menyuntikkan Zhen Yuan ke dalam pedang giok. Bersenandung. Setelah sedikit terkejut, prasasti muncul di permukaan pedang. Prasasti itu bersinar, dan akhirnya sebuah lukisan muncul di udara. Tepatnya, itu harus berupa peta dengan banyak rute di atasnya. Di tepi peta, ada garis tulisan. Ketika Luming melihatnya, dia tiba-tiba menyadari. Ini memang peta, dan pedang giok ini adalah kunci harta karun Kaisar Wu. Kuncinya adalah ada 9 kunci harta karun Kaisar Wu. Hanya dengan mengumpulkan 9 buah kita dapat membuka harta karun Kaisar Wu. 9. Luming tersenyum pahit. Tampaknya Xie Nianxing mungkin adalah kunci harta Kaisar Wu, tapi di mana kunci lainnya? Apakah itu ada di tangan orang lain? Bagaimana kita bisa berkumpul? Luming terus berpikir. Aku tidak tahu kapan aku ingin pergi ke harta karun Kaisar Wu. Yah, sangat berbahaya bagiku untuk memasuki harta Kaisar Wu dengan kultivasiku saat ini. Mari kita tunggu dan lihat. Sekarang, kultivasi adalah hal yang paling penting. Memikirkan hal ini, Luming dengan hati-hati menyingkirkan pedang gioknya, menyesuaikan suasana hatinya, dan kemudian mulai berlatih keras. Terus pahami konsep artistik api dengan atribut api augit. Konsepsi artistik Luming tentang api berkembang pesat. Bab 548. Setengah bulan kemudian, semua augite atribut api yang tersisa disempurnakan oleh Luming. Konsepsi artistik Luming tentang api mencapai puncak kesuksesan kecil dalam satu pukulan. Langkah selanjutnya adalah kesuksesan tingkat pertama. Konsepsi artistik tentang api telah menjadi puncaknya. Sekarang, bisakah aku mempromosikan pencapaian aku ke 6 puncak Raja Wu? Mata Luming bersinar dan penuh harapan. Jika prestasinya mencapai 6 kali lipat puncak Raja Wu, Luming pasti akan bertarung melawan Raja Dacheng, dan bahkan 7 kali lipat Raja Dacheng. Raja Wu tidak akan menjadi lawannya. Memikirkan hal ini, Luming segera mengeluarkan sejumlah besar linjing berkualitas tinggi, dan berencana untuk meningkatkan kultivasinya terlebih dahulu, dan kemudian pergi untuk menempaki Zong. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. 50.000 keping penuh kristal roh terbaik meledak, dan darah Jiulong meraung, melahap semua energi dari 50.000 keping kristal roh terbaik. Kemudian, mulai menyempurnakan dengan gila-gilaan. Tapi 1 jam kemudian, Luming membuka matanya dan berhenti berlatih. Matanya penuh keraguan. Ada apa? Mengapa 90% energi dalam kristal tersebar dan tidak dapat diserap? Kultivasi juga sangat lambat. Luming mengerutkan kening. Ketika dia baru saja berlatih, dia menemukan bahwa sebagian besar energi yang diubah oleh kristal roh tidak dapat diserap olehnya dan diubah menjadi elemen sejati, tetapi meluap dan menghilang dari tubuhnya. Kebanyakan dari mereka terbuang sia-sia. Luming belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Konsep artistik tentang angin. Dalam praktik tadi, 2 konsep artistik tentang api dan guntur terlalu kuat, sedangkan konsep artistik tentang angin terlalu lemah, membentuk celah yang sangat besar, yang menyebabkan hilangnya energi. Luming terus-menerus merenung dan akhirnya sampai pada kesimpulan ini. Tapi sebelumnya, konsepsi artistik Lei aku unik, dan 2 konsepsi artistik lainnya tidak memadatkan rune konsepsi artistik. Tidak ada situasi seperti itu. Apa yang terjadi? Apakah karena 2 jenis konsepsi artistik lainnya pada saat itu tidak memadatkan rune konsepsi artistik, dan begitu mereka berdua memadatkan konsepsi artistik, apakah ini akan terjadi? Ya, itu pasti. Memikirkan hal ini, Luming menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Malah praktik penggarapan berbagai konsepsi seni akhirnya mulai terlihat. Ketika semua konsepsi artistik memadatkan rune konsepsi artistik, semua konsepsi artistik harus disimpan dalam keseimbangan umum, sehingga budidaya dapat dipromosikan. Jika berbagai macam konsep artistik tidak seimbang, kultivasi sulit untuk ditingkatkan. Sekarang, suasananya jauh lebih kuat daripada api. Tidak heran jika orang lain mengatakan bahwa lebih sulit untuk mempraktekkan beberapa macam konsepsi artistik dalam satu praktik yang sama. Ini bukan hanya untuk mengatakan bahwa akan ada perlawanan besar ketika memadatkan rune konsepsi artistik, itu hanya salah satunya. Namun, ketika berbagai konsepsi artistik semuanya memadatkan rune konsepsi artistik, malpraktik yang lebih besar muncul. Untuk meningkatkan kultivasi, perlu menumbuhkan berbagai konsepsi artistik dan menjaga keseimbangan. Jika kamu semua memadatkan rune konsepsi artistik, melepaskan konsepsi artistik lainnya dan hanya mengembangkan satu jenis konsepsi artistik, bahkan jika kamu dapat meningkatkan konsepsi artistik itu, kultivasi kamu akan sulit untuk ditingkatkan. Jika seseorang ingin meningkatkan satu jenis konsepsi artistik terlebih dahulu, kemudian mengembangkannya, dan kemudian kembali meningkatkan konsepsi artistik lainnya, itu tidak mungkin.
Ini sama saja dengan memulai jalan tanpa jalan kembali. Sekali, kita harus pergi sampai akhir. Namun, energi seseorang sangat terbatas, hidup juga terbatas. Untuk mempertahankan berbagai konsep artistik berjalan seiring, kultivasi dapat ditingkatkan, kecepatan ini terlalu lambat. Dalam sejarah, ada orang yang mempraktikkan banyak jenis konsepsi artistik pada saat yang sama, tetapi pada akhirnya, karena setiap jenis konsepsi artistik harus dipahami, kecepatan kultivasi menjadi sangat lambat dan akhirnya Zhou Yuan kelelahan dan berubah menjadi Loes. Beberapa orang, atau Tianjiao yang tiada taraf, jika hanya semacam konsepsi artistik, pencapaian tidak terbatas, tetapi pada akhirnya, atau ambisi yang terlalu besar, mati di jalan ini. Ada terlalu sedikit orang yang bisa melewati jalan ini. Mereka semua adalah Tianjiao yang langka. Nes, aku tahu bahwa aku tidak akan mengembangkan konsep artistik tentang api ke tingkat setinggi itu. Lu Ming sedikit terdiam. Namun, Lu Ming tidak terlalu khawatir. Dia memiliki pohon pencerahan kuno. Bahkan jika dia mempraktikkan 3 jenis konsep artistik, dia lebih cepat dari yang lain. Terlebih lagi, selama pohon pencerahan kuno tumbuh, kecepatan pemahaman konsep artistik langit dan bumi akan semakin cepat. Lupakan saja. Selanjutnya, mari kita pahami konsep artistik angin dengan satu hati. Sepertinya kita tidak bisa melakukannya jika ingin memakainya. Sebaiknya kamu pergi ke sekolah bengkel dulu, dan berlatih sambil jalan. Lu Ming bergumam. Segera, Lu Ming bangkit dan meninggalkan halaman lain. Segera setelah itu, Lu Ming keluar dari kota Tianxuan dan terbang ke utara. Di utara wilayah Tianxuan, sekte tempat terletak di persimpangan bagian tengah dan utara wilayah Tianxuan. Itu sangat jauh dari kota Tianxuan. Saat ini, sub istana utara telah lama diduduki oleh sekte Tianxi, dan wilayah Nuota sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi sekte Tianxi. Saat ini, wilayah tempat sekte tempat berada di garis depan pertempuran antara istana Dewa Surgawi Kaisar dan sekte mayat surgawi. Ada banyak kekacauan di sana. Lu Ming tidak terburu-buru untuk melanjutkan perjalanannya. Segera setelah dia meninggalkan kota Tianxuan, dia bergegas ke gunung besar dan menangkap setengah langkah King Level Wind Eagle. Dia duduk bersila di Gale Eagle dan pergi ke bengkel. Kecepatan Wind Eagle sangat cepat. Kecepatan setengah langkah elang angin raja tidak kalah dengan beberapa prajurit Raja Wu, dan memiliki daya tahan yang sangat baik. Ketika Lu Ming terbiasa bepergian, dia juga bisa berlatih dan memahami konsep artistik angin. Lu Ming mengeluarkan pohon pencerahan kuno, meletakkannya di sampingnya, dan kemudian mengeluarkan batu kristal angin. Dia memiliki 40 batu mistik angin, yang semuanya dimenangkan dengan berjudi dengan orang-orang suci. Setelah menghancurkan Augit, Lu Ming mulai memahami konsep artistik angin. Dengan cara ini, saat Lu Ming sedang dalam perjalanan untuk berlatih, waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap, sebulan berlalu. Dalam 1 bulan, 40 buah Augit atribut angin telah disempurnakan untuk waktu yang lama, dan konsep artistik angin juga telah membuat terobosan, yang hanya berjarak 1 langkah dari tingkat pertama Xiao Cheng. Pada saat ini, Lu Ming juga datang ke wilayah dekat sekte Tempa, yang berada dalam pertempuran antara istana Kaisar Tianshan dan sekte Tianxi. Sekolah perkakas Tempa juga merupakan kekuatan tambahan dari istana Dewa Surgawi Kaisar. Secara alami, itu berdiri di sisi istana Dewa Surgawi Kaisar melawan sekte mayat surgawi. Pergi. Lu Ming menepuk elang berangin yang telah menunggang selama sebulan. Kemudian dia bergerak dan terbang ke depan sendirian. Di sini, Windog tidak berguna. Wah, wah. Lu Ming belum lama terbang, tapi suara langit pecah berdering. 2 peti mati besar berhenti di depan Lu Ming. Orang-orang dari sekte mayat surgawi. Gaga, aku beruntung hari ini. Begitu aku keluar untuk belok, aku bertemu dengan seorang anak laki-laki. Sepertinya kultivasinya bagus. Aku baru saja mengambilnya kembali sebagai objek pemurnian tubuh baru. Di peti mati, ada tawa layu. Hari ini harus menjadi milikku, dan yang berikutnya milikmu. Peti mati lain, juga keluar dari suara yang buruk. Yah, serahkan saja padamu. Ayo buat keputusan cepat, kita akan selesaikan anak kecil ini. Kita akan pergi ke tempat lain dan melihat apakah ada mangsa. Suara dari peti mati terdengar lagi. Aku mangsa yang kamu bicarakan. Lu Ming selalu memiliki senyum tipis di wajahnya. Omong kosong, siapa kamu, nak? Jangan mencoba melarikan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri di depan kami. Suara layu dari yang sebelumnya berdering lagi. Bab 549. Apakah itu? Lu Mingsen tertawa dingin, lalu Zhenyuan mengembunkan senjata panjang. Tombak tumbuh dengan cepat dan berubah menjadi panjang 1 kilometer. Lalu dia menariknya ke arah 2 peti mati. Ini sangat kuat. Oh, tidak, ini raja kecil. Bagaimana mungkin? Di peti mati, ada 2 teriakan panik. Pada saat yang sama, peti mati itu terbang kembali, mencoba melarikan diri. Tapi di mana kita bisa melarikan diri? Ledakan. Tenda senjata besar, langsung diledakkan pada 2 peti mati. Peti mati itu pecah berkeping-keping, dari mana muncul 6 sosok. 2 penjaga mayat tua, 4 pemurnian tubuh.
Kedua penjaga mayat ini memiliki 3 kultivasi Raja Wu, 4 di antaranya mampu memurnikan mayat, dan mereka juga memiliki 3 tingkat Raja Wu. Namun, di bawah cahaya tombak Luming, mereka rentan. Tombak itu diselimuti dan ditekan. Kedua penjaga mayat itu menjerit dan berpisah dengan 4 mayat penyulingan. Zhen Yuan, singkirkan kedua cincin penyimpanan itu. Segera, Luming tidak berhenti dan melanjutkan. Setelah itu, terdengar raungan sekitar 100. Ada perang. Luming mengerutkan kening, merenung sejenak, dan pergi ke arah suara itu. 10 mil jauhnya, ada 2 pihak yang bertarung. Di satu sisi, dapat dilihat bahwa itu adalah anggota Sekte Tianshui. Di sisi lain, 6 orang. Seorang wanita muda, berusia 20-an, cantik dan menawan. Selain itu, ada 2 pemuda, dan 3 sisanya adalah pria parubaya. Tapi sekarang, ke-6 orang itu benar-benar inferior, dikelilingi oleh orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi. Ada 8 penjaga mayat di Sekte Tianxi, tetapi ada 17 mayat pemurnian. Kekuatan mereka jauh di atas mereka berenam. Luming diam-diam muncul tidak jauh, bersembunyi di tempat terpencil, melihat ke depan. Penjaga mayat terkuat adalah periode pertengahan dari 4 dinasti dari 2 Raja Wu. Luming melihat pencapaian semua orang di lapangan dalam sekejap. Ada 2 Raja Cheng dengan 4 tingkat Raja Wu, yang mengendalikan 4 mayat Raja Wu. Penjaga mayat lainnya adalah rangkap 3 dan ganda dari Raja Wu. Di antara ke-6-nya, hanya ada 1 pria parubaya, tingkat kultivasi tertinggi dari Raja Wu. 2 pria parubaya lainnya hanya memiliki 3 tingkat Raja Wu. Adapun 2 pria muda dan wanita muda itu, mereka semua adalah Raja Wu. Mereka mengandalkan pria parubaya yang merupakan puncak keempat Raja Wu untuk menahan serangan dari semua sisi, tetapi dia tidak bisa bertahan lama. Gaga, gadis itu bagus. Dia lembut dan merah muda. Aku akan menangkapnya dan bermain dengannya. Kemudian dia akan memperbaiki tubuhnya dan membawanya setiap hari. Gaga. Seorang penjaga mayat tua dengan kulit kering tertawa terbahak-bahak. Dia adalah salah satu penjaga mayat dari 2 Raja Wu. Kamu tidak bisa membayangkan, Pak Tua. Nona Ben lebih baik mati daripada menurut. Teriak wanita muda itu, sedikit pucat. Lebih baik mati daripada menurut. Kalau kamu mati, kamu akan menjadikanku mayat, Gaga. Penjaga mayat tua itu tertawa aneh. Wajah wanita muda itu semakin pucat, lalu dia menggertakkan giginya dengan keras. Dengan tangannya seperti batu giok, prasasti muncul. Di antara ombak, 3 pedang berterbangan di sekelilingnya, dan kemudian ditebaskan ke penjaga mayat tua itu. Tapi itu dengan mudah diblokir oleh mayat penyulingan. Sungguh cara yang bagus untuk menyerang. Luming memiliki tatapan ingin tahu di matanya. Dia menemukan bahwa cara serangan ke-6 pria itu sangat istimewa. Seperti wanita itu, ada tulisan di tangannya. Dia mengendalikan beberapa prajurit roh pada saat yang sama dan membunuh lawannya. Selain itu, kekuatan masing-masing prajurit roh sangat kuat. Sebagian besar seniman bela diri yang ditemui Luming sebelumnya menggunakan prajurit roh untuk mengerahkan beberapa keterampilan seni bela diri yang paling kuat. Sama seperti Luming, menggunakan senjata panjang dapat memberikan permainan penuh pada kekuatan terkuat dari teknik tombak, sedangkan yang menggunakan pedang perang dapat mengerahkan kekuatan terkuat dari teknik pedang. Ini adalah pertama kalinya Luming melihat bahwa dia mengendalikan beberapa prajurit roh untuk menyerang pada saat yang bersamaan. Namun, meski cara mengendalikan prajurit roh oleh ke-6 pria itu misterius, kekuatan mereka terlalu luas untuk menjadi lawan sama sekali. Tidak lama kemudian, 2 pria parubaya dengan 3 tingkat Raja Wu terluka dan memuntahkan darah. Kakak, kamu dan wanita muda itu bergegas keluar dari pengepungan, di sini kami memblokir. Seorang lelaki besar berteriak di 4 puncak Raja Wu. Ya, Nona, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Pria besar lainnya berteriak. Tidak, ayo pergi bersama. Teriak wanita muda itu. Gaga, kalau kamu mau pergi, bagaimana bisa? Hari ini, tidak ada yang mau pergi. Mayat tua Wei mencibir. Kakak, cepatlah, bawa nona muda itu untuk segera mencari bantuan. Seorang pria besar terus mengaum. Bagus. Nona Wang, dia memanggilku dengan cara yang gila. Ingin keluar, pikirkan Amerika Serikat, berurusan dengan pria itu. Penjaga mayat tua itu mencibir, memanipulasi mayat itu, dan bergegas ke pria besar itu tanpa rasa takut. Pada saat yang sama, penjaga mayat lain dari 4 kali lipat Raja Wu juga memanipulasi pemurnian mayat dan menerkam pria besar itu. Pria besar itu, pada saat yang sama, memanipulasi 4 pedang dan memotong dengan liar, tetapi tidak berguna, diblokir. Brengsek. Dia meraung putus asa dalam suaranya. Gaga, jangan coba-coba melarikan diri, cantik kecil. Kamu akan melayaniku dengan baik. Aku mungkin akan berbelas kasih dan tidak akan mengubahmu menjadi mayat. Mayat tua Wei mencibir. Orang tua, mati. Wanita muda itu sedikit putus asa, menggertakkan giginya untuk menyerang penjaga mayat tua itu, tetapi dia dengan mudah dihadang oleh 3 mayat Raja Wu.
Tampaknya penjaga mayat Sekte Tianshui tidak ingin membunuh tangan mereka. Mereka menggoda wanita muda dan lainnya seperti kucing dan tikus. Oh begitu. Lu Ming melihat ke timur dan barat dengan seringai di sudut mulutnya. Dia menemukan bahwa di kedua sisi timur dan barat, ada nafas yang tersembunyi. Meski nafasnya sangat lemah, hal itu masih dirasakan oleh Lu Ming. Dan nafas itu, semuanya adalah nafas penjaga mayat dari Sekte Mayat Surgawi. Mereka, ini untuk menarik wanita muda, bala bantuan mereka, dan kemudian menangkap mereka semua. Mata Lu Ming berkilat. Namun, yang tertinggi dari mereka hanyalah 5 napas berat Raja Wu. Wajah Lu Ming menunjukkan cibiran, lalu tidak lagi bersembunyi, melangkah keluar. Siapa ini? Begitu Lu Ming keluar, penjaga mayat dari Sekte Mayat Surgawi menemukan Lu Ming dan minum. Orang-orang yang datang untuk membunuhmu, tentu saja. Lu Ming mencibir. Gaga, kamu satu-satunya, cari kematian. Mayat tua Wei tertawa aneh. Saat ini, mata para wanita muda dan yang lainnya juga menatap Lu Ming. Ketika mereka melihat Lu Ming hanya satu orang, tetapi juga sangat muda, mereka tiba-tiba kecewa. Sia muda, pergi dan tinggalkan kami sendiri. Teriak wanita muda itu. Lu Ming hanya memiliki satu orang. Jika dia tidak pergi, dia akan masuk. Cantik, tidak apa-apa. Aku akan pergi saat aku membunuh monster dari klan mayat akhir-akhir ini. Lu Ming tersenyum pada wanita muda itu. Para wanita muda dan beberapa lainnya tercengang. Bab 550. Bajingan, jangan kecil, bunuh dia. Penjaga mayat tua itu melambai. Segera, ada pengawal 3 kali lipat Raja Wu, yang mengendalikan tubuh pemurnian tubuh 3 kali lipat Raja Wu, dan membunuh Lu Ming. Menyentuh. Lu Ming langsung mengangkat kakinya dan menendang keluar penjaga mayat itu. Setidaknya, dia terbang lebih dari 1 kilometer dan menabrak tebing. Dia hampir menghancurkan tebing dan terbaring tak bergerak. Kerumunan tercengang. Mayat Raja Wu yang dimurnikan 3 kali lipat dihancurkan oleh kaki Lu Ming. Apakah itu masih mayat keleburan kulit tembaga dan tulang besi? Kapan kamu menjadi begitu rentan? Raja Wu berempat, kamu adalah kultivasi dari berempat Raja Wu. Teriak penjaga mayat tua. Mereka terkejut bahwa mereka masih sangat muda sehingga mereka mencapai 4 tingkat Raja Wu. Dan wanita muda, mata mereka juga cerah. Ada seorang raja kecil yang 4 kali lebih banyak dari Raja Wu. Mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bergegas keluar. Adik laki-laki, datang dan bantu aku, ayo bergegas bersama. Seru pria hebat, yang merupakan puncak keempat Raja Wu. Tapi Lu Ming sepertinya tidak mendengarnya, dan berkata dengan senyum ringan, untuk apa terburu-buru? Bunuh saja mereka. Setelah itu, Lu Ming berjalan selangkah demi selangkah menuju penjaga mayat tua itu. Bocah kecil, bahkan jika kamu memiliki kultivasi 4 kali lipat dari Raja Wu. Kamu ingin membunuhku, mimpi. Penjaga mayat tua mengaum dan segera mengendalikan penjaga mayat berkaki 4 Raja Wu untuk membunuh Lu Ming. 5 atau 6 rantai hitam menembus Lu Ming. Lu Ming memiliki senyum tipis di mulutnya. Begitu dia menjangkau, dia meraih 5 atau 6 rantai di tangannya. Kemudian, konsep artistik Lei bergerak dan lengannya bergetar. Kekuatan besar guntur dan kilat bertiup di sepanjang rantai besi menuju mayat Raja Wu. Menyentuh. Mayat penyulingan langsung diledakkan menjadi kokas dengan kekuatan petir. Kamu. Kali ini, wajah penjaga mayat tua itu berubah. Wajah penjaga mayat tua itu keriput dan pucat, dan warnanya berubah menjadi biru besi, dan matanya berkilat ngeri. Bagaimana mungkin mengalahkan 4 tubuh Raja Wu dengan begitu mudah? Pemuda ini juga memiliki kekuatan bertarung yang hebat. Tapi mata wanita muda dan lainnya cerah. Mungkin mereka diselamatkan hari ini. Kamu adalah penjaga Dewa Kaisar, kamu adalah jenius dari penjaga Dewa Kaisar. Penjaga mayat tua itu berteriak. Sangat mudah, dengan pencapaian dan kekuatan bertarung seperti itu, hanya Kaisar Tian Shenwei yang sangat jenius. Kamu benar. Lu Ming tersenyum tipis. Gagaga, bakat untuk membunuh seorang kaisar dan penjaga Tuhan hari ini sepadan. Lakukan. Mayat tua Wei mencibir, lalu tiba-tiba mengaum, suaranya menyebar dari jauh. Wah, wah. Pada saat berikutnya, dari timur dan barat, terdengar suara keras memecah udara. Sebuah peti mati terbang di atas. Di setiap sisi, ada lebih dari 20 peti mati, yang berjumlah lebih dari 50 peti mati. Ambus, sergap. Kali ini, 6 wanita muda, sepucat kertas, penuh keputusasaan. Sia muda, kamu cepat pergi, jangan pedulikan kami. Wanita muda itu berteriak. Lu Ming tersenyum. Wanita muda itu baik hati. Namun, hal ini sudah lama diharapkan oleh Lu Ming. Ada lebih dari 50 penjaga mayat. Untungnya, aku masih memiliki banyak batu penyegel jiwa di tubuhku. Aku akan menyegel jiwaku dan mengambilnya kembali. Itu semua adalah hadiah. Lu Ming berpikir. Segel jiwa penjaga mayat dari Sekte Mayat Surgawi. Hadiahnya tidak terbatas pada skala Demon Plane.
Di tempat lain juga sama, selama kamu membunuh penjaga mayat, menyegel jiwanya, dan mengambilnya kembali, akan ada hadiahnya. Sia muda, ayo pergi. Melihat Luming berdiri diam, wanita muda itu menjadi cemas. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Penjaga mayat tua itu mencibir. Huhu. Peti mati dari dua arah terbang di atas kepala orang-orang, menghalangi sinar matahari di langit. Menyentuh. Pada saat ini, Luming menginjak tanah, dan naik ke langit dan bergegas ke langit. Dia akan kabur, hentikan dia. Penjaga mayat tua itu minum. Beberapa rantai besi terbang keluar dari peti mati dan menuju Luming. Luming melambaikan tangannya dan terbang, dan Luming bergegas ke udara. Lari, siapa yang akan melarikan diri? Suara samar Luming keluar. Saat berikutnya, Luming melangkah keluar. Setelah melangkah keluar satu langkah pada satu waktu. Ledakan, ledakan, ledakan. Luming mengambil 3 langkah berturut-turut. Jiulong menginjak langit, 3 langkah berturut-turut. Boom! Seluruh dunia, seolah meledak, kekuatan mengerikan yang tak tertandingi, mengamuk menuju peti mati. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Lebih dari 50 peti mati, seperti pasta kertas, pecah, dari situ, sederet gambar muncul. Beberapa penjaga mayat, yang lemah dalam kultivasi, langsung hancur berkeping-keping dan mati mengenaskan di tempat. Beberapa penjaga mayat dengan kultivasi yang kuat juga memuntahkan darah. 10.000 naga. Ketika tombak Luming diguncang, setidaknya beberapa ratus tombak ditusukkan, dan ratusan tombak berubah menjadi ratusan naga asli 3 warna dan menyerbu penjaga mayat. Teriakan terus-menerus, apakah itu kembaran Raja Wu, 3 kali lipat Raja Wu, atau bahkan 4 kali lipat atau 4 kali lipat penjaga mayat. Semuanya tak tertahankan. Tubuhnya dicabik-cabik oleh naga asli, dan mayatnya jatuh ke bumi seperti tetesan air hujan. Untuk sementara, hanya beberapa tubuh yang kuat dari tubuh pemurnian, hanya berdiri di langit, seperti kayu, tidak bergerak. Lebih dari 50 penjaga mayat tewas seketika. Di bawah, semua orang tercengang, juga tidak lagi berkelahi, penuh leng di sana, menatap langit, benar-benar membatu. Hari itu, lebih dari 50 penjaga mayat, termasuk selusin 4 dan 5 pengawal Raja Wu, tewas seketika. Tak satu pun dari mereka melarikan diri. Kekuatan macam apa ini? Apakah ini sukses besar? Tapi, Raja muda seperti itu. Berapa banyak wilayah surgawi yang ada? Orang-orang merasa bahwa mereka tidak dapat menoleh. Monster, monster, kabur, kabur. Mayat, si penjaga tua, berteriak padanya. Tetapi, wah. Sebuah tombak jatuh dari langit dan memakukannya ke tanah. Wah, wah, wah. Kemudian, serangkaian senjata jatuh dan memakukan semua penjaga mayat lainnya ke tanah. Kemudian Luming melambaikan tangannya, dan lebih dari 50 batu penyegel jiwa terbang keluar dan menyegel semua jiwa penjaga mayat dan menyingkirkannya. Hanya ada beberapa batu kristal penyegel jiwa. Jika kamu membunuh penjaga mayat, tidak akan ada batu penyegel jiwa. Luming menghela nafas. Jika aku tahu itu, aku akan membeli beberapa batu lagi untuk dibawa. Setelah menyimpannya, Luming bergerak dan muncul di sekitar para wanita muda dan yang lainnya. Ya, Tuan Shenwei. Selain wanita itu, yang lain memberi hormat pada Luming. Kaisar yang begitu muda dan kuat serta penjaga dewa harus memiliki status yang sangat penting di istana kaisar dan dewa. Mereka secara alami menghormati. Sama-sama, aku kebetulan lewat. Sekte Tianshui dan Kaisar Tian Shenwei adalah musuh. Aku tidak akan melepaskan mereka ketika aku melihat mereka. Luming berkata sambil tersenyum. Tuan Shenwei, kamu sangat baik. Nama kamu Xuan Xiang. Apakah kamu tidak tahu siapa nama kamu? Mata wanita muda itu bersinar, menatap Luming. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang jenius yang begitu muda dan kuat. Aku akan memanggilmu. Luming berkata sambil tersenyum. Bab 551. Tuan Luming, kamu sangat baik. Bakat sekolah penempaan kami jauh di belakangmu. Mata Xuan Xiang terbakar, menatap Luming Dao. Batuk. Luming sedikit malu dan batuk beberapa kali. Kemudian dia bereaksi dan berkata, apakah kamu dari bengkel? Ya, ayahku adalah penguasa klan Tempa. Xuan Xiang tidak tahu. Dia mengatakannya secara langsung. Dia menatap Luming dengan rasa ingin tahu yang besar. Batuk, Nona, perhatikan etiket. Pria besar di tepi itu mengingatkannya. Perhatikan apa? Tuan Luming adalah salah satu miliknya. Xuan Xiang tersenyum. Luming juga tertawa. Xuan Xiang ini jelas seorang wanita muda yang tidak memiliki pengalaman dan tidak tahu. Nona Xuan Xiang, hadirin sekalian, aku tidak puas dengan kamu. Aku hanya akan pergi ke klan Tempa. Aku akan mencari pemimpin klan kamu untuk sesuatu. Luming Dao. Apakah kamu akan menemukan ayahku di rumah bengkel? Itu benar, ayo jalan bersama. Mata Xuan Xiang menjadi cerah dan dia sangat gembira. Bagus.
Lu Ming mengangguk. Orang lain juga sangat senang. Dengan kehadiran Lu Ming yang kuat, di sepanjang jalan, tidak ada rasa takut terhadap orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi. Kemudian, sekelompok orang di jalan, ke arah utara. Tuan Lu Ming, kamu sangat kuat. Bagaimana kamu bisa memultivasi dirimu sendiri ketika kamu masih sangat muda? Tuan Lu Ming, kamu sangat kuat. Apa pangkat kamu di penjaga surgawi kekaisaran? Berapa banyak talenta seperti kamu? Tuan Lu Ming, apakah kamu punya pacar? Bagaimana kalau memperkenalkan satu kepada aku? Perkenalkan saja diri aku, hihi, bercanda. Tuan Lu Ming, dikatakan bahwa bintang suci adalah jenius pertama di wilayah Tianxuan, dan Tianjiao ada dalam daftar 1000 kebanggaan. Bagaimana dengan Tuan Lu Ming dibandingkan dengan bintang suci? Apakah Tuan Lu Ming melihatnya? Sepanjang jalan, Xuanxiang mengikuti Lu Ming, mulutnya bergerak dan dia terus bertanya. Lu Ming tertawa getir dan mencari bantuan kepada orang lain di sampingnya. Tetapi orang-orang telah menunjukkan ekspresi tak berdaya, menoleh, seolah tidak melihat. Lu Ming merasa besar kepala. Setelah terbang ratusan mil, Xuanxiang menanyakan setidaknya puluhan pertanyaan. Saat ini, penyelamatan Lu Ming tiba. Sua. Di depan kami, suara langit pecah terdengar, dan ada lebih dari 50 orang terbang menuju sisi ini dengan kecepatan tinggi. Masing-masing memiliki nafas yang kuat, dan mereka jelas adalah master. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berjubah putih. Ini Xuanzong. Ada jalan Han yang besar. Segera, lebih dari 50 orang datang mendekat. Siang-siang, kamu baik-baik saja. Begitu pemimpin muda itu tiba, dia memandang Xuanxiang dengan prihatin dan bertanya. Yah, tidak ada yang bisa disalahkan. Jika kami bergantung padamu, kami pasti sudah lama mati dan datang sangat terlambat. Bibir Xuanxiang meringkuk dan mendengus dingin. Wajah Xuanzong berubah, dan dia berkata, apakah kamu bertemu dengan pria dari Sekte Mayat Surgawi? Omong kosong, tentu saja. Jika bukan karena Tuan Lu Ming, kamu tidak akan melihat aku kali ini. Aku ingin memperkenalkan kepada kamu bahwa ini adalah Tuan Lu Ming, penjaga Dewa Kaisar. Tuan Lu Ming adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Para penjaga mayat itu dibunuh oleh Tuan Lu Ming dalam beberapa saat. Ini adalah pertama kalinya aku melihat seorang jenius yang begitu kuat. Xuanxiang berdiri di samping Lu Ming dan memperkenalkan wajahnya ke publik. Tapi tidak melihat, di mata Xuan Berat, berkedip jejak warna dingin. Kaisar Tianshenwei. Siang-siang, dia benar-benar anggota Kaisar Tianshenwei. Jangan tertipu olehnya, mungkin dia datang dari Sekte Tianxi untuk mendekati kamu dengan sengaja. Seperti yang kamu ketahui, orang-orang dari Sekte Tianxi semakin sering muncul di sekitar bengkel Sekte perangkat baru-baru ini. Xuanzong memandang Lu Ming dengan ekspresi acuh tak acuh dan berkata dengan dingin. Kamu tidak masuk akal, Tuan Lu Ming sangat kuat. Dia pasti jenius di surga Kaisar dan penjaga Tuhan. Selain itu, dia membunuh begitu banyak penjaga mayat dalam beberapa gerakan. Jika dia adalah anggota Sekte Tianshui, bagaimana mungkin dia membunuh begitu banyak penjaga mayat? Terlebih lagi, orang-orang menjijikkan di Sekte Tianxi itu sangat jelek. Bagaimana mereka bisa setampan Tuan Lu Ming? Xuanxiang membalas dengan keras. Di pinggir, Lu Ming tersenyum pahit. Xuanxiang, itu benar-benar tidak ada ide, pikiran sederhana. Xuanzong jelas tertarik pada Xuanxiang, tapi Xuanxiang masih sangat memuji Lu Ming. Bukankah Xuanzong semakin kesal? Benar saja, wajah Xuanzong menjadi lebih suram. Di matanya, dia melirik Lu Ming dan berkata, Lu Ming, kan? Sekarang, aku sudah sampai. Selanjutnya, kita akan kembali ke rumah bengkel. Sebaiknya kamu melakukannya. Implikasinya adalah membiarkan Lu Ming pergi. Halo, Xuanzong, mengapa kamu seperti ini? Bagaimana sikapmu? Tuan Lu Ming menyelamatkanku, dan dia kebetulan ada hubungannya dengan dia. Dia akan menemui ayahku di aula tempat. Dia kebetulan kembali dengan kami. Xuanxiang Dun menenggelamkan wajah kecilnya, entah bagaimana tidak senang. Dia juga pergi ke bengkel. Tidak, kalau ada niat jahat pada orang ini. Xuanzong terlihat murung. Ini token Shenwei aku, apakah kamu ingin melihatnya? Sebelum kata-kata Xuanzong selesai, Lu Ming memotongnya dan mengeluarkan token Shenwei. Lu Ming akan memalsukan 1000 emas, terlalu malas dan Xuanzong di sini tidak masuk akal. Melihat Lu Ming mengeluarkan token Shenwei, wajah Xuanzong menjadi lebih suram. Karena Lu Ming Zhen adalah penjaga Dewa Kaisar, Xuanzong tidak punya alasan untuk tidak membiarkan Lu Ming pergi ke Sekte Bengkel. Tidak, aku jenius, Tuan Lu. Xuanxiang dingin. Ini membuat wajah Xuanzong semakin jelek. Pergi, ayo kembali menempa. Xuanzong melambaikan tangannya dan memimpin orang untuk pergi dulu. Rombongan terus menuju ke utara. Sepanjang jalan, Xuanxiang mengobrol dengan Lu Ming lagi. Dari mulut Xuanxiang, Lu Ming mengetahui bahwa Xuanzong adalah satu-satunya putra dari sesepuh agung sekolah tempa dan jenius pertama dari generasi muda tempa perkakas. Pada usia 28 tahun, dia sudah mencapai tingkat Xiao Cheng dari kelas 4 Raja Wu. Lu Ming mengangguk,
Bakat seperti itu, bahkan jika ditempatkan di istana surga dan Tuhan, yang sama berbakatnya dengan awan, juga milik kelas 1. Lu Ming juga mendengar bahwa Xuanxiang memiliki perasaan terhadap Xuanzong. Tentu saja, Lu Ming tidak berpikir Xuanxiang menyukainya. Xuanxiang hanyalah seorang gadis dengan pikiran sederhana. Dia memuja pria yang kuat. Dia memuja Lu Ming untuk pertama kalinya. Dia memuja alam dan penasaran, tapi dia tidak menyukainya. Di depannya, Xuanzong melihat Xuanxiang dan Lu Ming mengobrol dengan sangat gembira, wajahnya lebih suram, dan matanya terus memancarkan peluang pembunuhan. Sambil jalan sambil ngobrol. Segera, dia terbang ribuan mil. Di depan kami, puncak gunung yang besar dan megah muncul di depan kami. Ini bengkelnya. Bersama dengan Xuanxiang, semuanya tidak terhalang. Dia memasuki bengkel dan datang ke puncak gunung. Nona Xuanxiang, Tuan Xuanzong, kamu kembali. Patriark dan tetua baru saja berada di aula pertemuan. Aku akan pergi dan menyampaikan pesan. Seorang lelaki tua dengan rambut putih muncul di depan mereka dan berkata, "Baiklah, kakek Zhang, tolong beritahu ayahku bahwa Lu Ming, Dewa Surga di Istana Makhluk Surgawi, ingin menemuinya." Xuanxiang mengangguk. "Oh ya." Pria tua berambut putih itu mengangguk dan pergi ke ruang konferensi. Bab 552. Tak lama kemudian, lelaki tua berambut putih itu kembali. "Nona Xuanxiang, Tuhan akan membiarkanmu masuk," kata orang tua itu. Segera, Lu Ming, Xuanxiang dan Xuanzong masuk bersama lelaki tua itu. Namun, yang lainnya terpencar. Dengan lelaki tua itu, setelah melewati beberapa kali, sampailah di sebuah aula. Di aula, ada 8 orang duduk. Duduk di atas adalah seorang pria parubaya dengan wajah Tionghoa dan sosok yang sangat tinggi. "Ayah." Begitu Xuanxiang masuk, dia memanggil sambil tersenyum. Pria besar ini adalah Xuanlong, pemimpin sekte Tempa Barang. "Aku mendengar bahwa kamu dicegat dan dibunuh oleh penjaga mayat sekte Tianshui. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu baik-baik saja? Kamu gadis, aku sudah bilang jangan lari, tapi aku tidak mau mendengarkan." Xuanlong bangkit dari kursi di atas, berjalan ke bawah, menatap Xuanxiang dengan hati-hati, dan berkata sambil tersenyum. Jelas bahwa Xuanxiang telah menerima berita itu. "Ayah, putri aku Hong Fu Qitian, kamu memiliki orang-orang bangsawan kamu sendiri untuk membantu. Apa yang kamu takutkan? Ayo, izinkan aku memperkenalkan kamu kepada Lu Ming. Ini adalah Lu Ming, jenius tak tertandingi dari surga kaisar dan dewa penjaga. Para penjaga mayat itu, di bawah komando Tuan Lu Ming, tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tidak seorang pun yang menjadi raja tidak berguna." Xuanxiang meraih lengan Xuanlong dan tertawa, lalu menatap Lu Ming untuk memperkenalkan Xuanlong. Xuanlong dan yang lainnya tersenyum. Mereka tidak terlalu peduli seberapa kuat Lu Ming. Lu Ming sepertinya baru berusia sekitar 20 tahun. Bahkan jika dia jenius dalam penjaga surgawi kekaisaran, seberapa kuat kultivasi dan kekuatan tempurnya. Sangat menyenangkan bisa mencapai 4 tingkat Raja Wu. Menurut mereka, Xuanxiang sederhana dan jarang keluar. Tiba-tiba, dia melihat seorang jenius yang cukup baik. Dia sedikit bersemangat. Tapi Lu Ming, bagaimanapun, adalah kaisar dan penjaga Tuhan, dan beberapa aturan sangat diperlukan. Xuanlong mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saudara Lu Ming, terima kasih atas bantuanmu kali ini." "Kamu baik sekali, Tuan Xuanzong. Aku hanya mengangkat tangan." Lu Ming kembali dengan memberi hormat. "Aku dengar adik laki-lakiku ada hubungannya denganku. Aku tidak tahu tentang apa itu." Jalan Xuanlong. "Tuan Xuanzong, begini, Lao Huang memintaku untuk datang." Lu Ming tidak mengambil jalan memutar dan mengambil menara kecil yang diberikan oleh Tuan Huang kepadanya. Huang Lao. Kali ini, tidak hanya Xuanlong, tetapi juga wajah orang lain di aula sedikit berubah. Ini benar-benar Huang Lao. Xuanlong menatap menara dengan kagum di wajahnya, dan menatap Lu Ming dari tempat yang tinggi. Setahu dia, menara kecil ini adalah kenang-kenangan Huang Lao. Itu tidak dapat diberikan kepada siapapun dengan mudah. Sekarang diberikan kepada Lu Ming. Status Lu Ming di benak Huang tua tidaklah rendah. "Tuan Huang sangat baik kepada aku, bahkan kepada keluarga Menempower. Sayangnya, sudah lebih dari 20 tahun. Tuan Huang belum pernah ke keluarga Menempower. Aku tidak tahu apa masalahnya bertanya kepada aku adik laki-laki untuk datang ke sini kali ini." Nada Xuanlong sopan dan bertanya. "Ini bukan masalah besar. Huang tua ingin memurnikan prajurit roh baru-baru ini, tetapi dia kekurangan bahan. Dia memintaku untuk datang ke sini dan melihat apakah aku bisa meminta 1000 emas darah palsu kepada Tuhan." Lu Mingdao. 1000 penempaan emas darah. Xuanlong, serta beberapa orang lainnya, mengubah wajahnya lagi. 1000 penempaan emas darah. Kamu ingin 1000 emas? Tidak mungkin memberikannya padamu. Sebuah suara berteriak, tapi itu adalah Xuanzong. Saat ini, wajah Xuanzong sangat jelek. Dia memandang Lu Ming dan berkata, "Nak, tahukah kamu betapa berharganya ribuan penempaan emas darah? Kami menempa orang-orang kami sendiri, tidak cukup."
Seluruh bengkel akan membutuhkan beberapa tahun untuk menempa 1000 emas darah yang dipalsukan. Apa itu kamu? Kamu membutuhkan 1000 emas darah palsu, dan tidak ada pintu. Xuanzong, tutup mulut, sikap apa yang kamu bicarakan dengan saudara Lu seperti ini? Xuanlong memberi banyak minuman dan menatap Xuanzong dengan marah. Tuhan, aku. Melihat Xuanlong marah, Xuanzong kaget dan terdiam. Saudara Lu datang ke sini atas perintah Tuan Huang. Ada apa dengan sepotong emas? Saudara Lu, 1000 emas darah yang ditempa, tidak masalah. Jalan Xuanlong. Tuan, tapi sekarang hanya tersisa 1000 emas darah palsu di klan. Aku bilang itu tersisa untukku. Bagaimana aku bisa memberikannya sekarang? Xuanzong menelepon lagi. Tidak buruk. Pada saat ini, seorang pria berjanggut panjang dan berusia lebih dari 50 tahun berdiri dan berkata, karena Patriark telah berjanji untuk menyerahkannya kepada Conger, itu adalah barang miliknya. Kita tidak boleh mentransfernya kepadanya karena Huang kata-kata Lao. Huang Lao Yao atau dia bisa. Kami akan menempa 1000 emas darah palsu dalam beberapa tahun, dan aku akan mengirimkannya ke Huang sendiri. Pria berjanggut panjang ini adalah sesepuh dari Sekte Tempa dan ayah Xuanzong, Xuan Yuan. Xuanlong mengerutkan kening dan berkata, Huang Tua tidak hanya memiliki kebaikan yang besar kepada aku, tetapi juga kepada kamu. Tanpa Huang Lao, bagaimana kita bisa hari ini? Kebaikan ini tidak dilaporkan selama bertahun-tahun. Sejak Tuan Huang mengatakan kali ini, itu pasti mendesak. Tidak ada alasan untuk menolak. Aku telah memutuskan bahwa 1000 emas darah cepat ini akan diberikan kepada saudara Lu. Adapun kata-kata Xuanzong, kami akan menunggu beberapa tahun. Tidak, Tuhan, aku tidak menerimanya. Xuanzong berteriak, anak laki-laki ini, yang tahu dari mana asalnya dan siapa yang tahu apakah itu dari Huang Tua. Bahkan jika dia adalah sesuatu, mengapa dia harus mengambil ribuan emas darah tempa aku? Tidak mungkin, aku tidak setuju. Xuanzong, 1000 penempa emas darah itu belum menjadi milikmu. Sebelumnya, hanya ayahku yang mengatakan dia ingin menghadiahimu, tetapi hanya dengan sengaja. Pada saat ini, Xuanxiang memelototi Xuan Chongdao. Siang-siang, kamu. Bahkan kamu, bagus, bagus, bagus. Xuanzong menghubungkan beberapa kata yang bagus dan kemudian menatap Lu Ming dengan tatapan muram di matanya. Dia berkata, Nak, aku tidak peduli siapa kamu atau siapa yang menyuruhmu datang. Harta karun, orang yang bisa tinggal di dalamnya bisa melakukannya. Jika kamu ingin mendapatkan ribuan emas tempa darah, kamu bisa melakukannya. Itu tergantung pada apa yang kamu miliki. Dikatakan bahwa kamu memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Datang dan bertarunglah denganku. Selama kamu bisa memenangkanku, aku akan memberikannya padamu. Lu Ming tertawa getir. Dia tidak menyangka bahwa dia hanya menginginkan 1000 keping emas darah, yang sebenarnya menyebabkan hal seperti itu. Tampaknya tingkat berharga dari 1000 emas penempaan darah masih di atas imajinasinya. Lu Ming juga sedikit malu dan berkata, Saudara Xuan, tidak perlu ada kompetisi. Dengan cara ini, aku akan membeli 1000 emas darah palsu ini dengan Lingjing. Bagaimana? Beli dengan Lingjing. Nah, kamu hanya perlu mengeluarkan 10 juta keping kristal roh terbaik dan menjualnya kepadamu. Xuanzong mencibir. Begitu dia mengatakan ini, Xuanlong mengerutkan kening. Lu Ming mengerutkan kening. Xuanzong. Xuanxiang memelototi Xuanzong dan berkata, kamu jelas-jelas sengaja malu. Di mana kamu ingin 10 juta keping spirit kristal terbaik untuk 1000 emas darah yang dipalsukan? Xuanzong mengertakkan gigi dan tidak pergi menemui Xuanxiang. Dia memandang Lu Ming dengan jijik dan berkata, apa? Nah, Lingjing tidak memilikinya, tapi tidak berani bertarung. Jenius macam apa, omong kosong, hanya bisa menipu siang-siang, yang lebih sederhana. Sekarang tunjukkan bentuk aslinya. Di pendapat aku, apa yang diminta Huang Laobao untuk kamu datang juga palsu. Lu Ming mengerutkan kening. Melihat bahwa Lu Ming tidak berbicara, Xuanzong bahkan lebih agresif dan berkata, Nak, sekarang berlutut dan minta maaf, lalu pergi. Ini tentang kejahatanmu yang curang kali ini. Cukup, Xuanzong. Kakak Lu memegang kenang-kenangan Huang Lao. Tidak akan ada yang palsu. Di daerah Tianxuan, Huang sendiri tidak mau. Tidak ada yang bisa mendapatkan kenang-kenangan Huang Lao. Teriak Xuanlong. Bab 553. Patriark, menurut aku, alasan mengapa Huang Lao meminta seorang pemuda untuk datang adalah karena dia ingin mengikuti ujian masuk pasca sarjana. Urusan anak muda harus diselesaikan di antara anak muda, jadi kita tidak boleh ikut campur. Xuan Yuan membuka mulutnya. Bagus. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba membuka mulutnya, menatap Xuanzong dan berkata, karena kamu ingin perang, aku akan menemanimu. Baiklah, ayo tunggu kata-katamu, ayo bertarung di luar. Melihat tanggapan Lu Ming, warna dingin melintas di mata Xuanchong dan melangkah keluar. Lu Ming mengikuti. Xuanlong menghela nafas dan keluar dari aula bersama para tetua. Xuanzong ini, benar-benar penuh kebencian. Xuanxiang dingin. Di luar aula utama, ada lapangan luas, hanya untuk perang dunia pertama. Lu Ming dan Xuanzong berdiri berhadapan. Kakak Xuan, kenapa kamu dan aku tidak berhenti di akhir pesanan? Lu Mingdao.
Lagi pula, kali ini dialah yang datang ke bengkel untuk meminta ribuan emas darah. Jadi Luming merasa sedikit malu. Sejauh ini, hei, di medan perang, pedang tidak memiliki mata. Jika kamu takut, kamu harus mengaku kalah. Xuanzong sangat kuat. Luming mengerutkan kening lagi. Bersenandung, bersenandung. Pada saat ini, napas Xuanzong pecah. Pada saat yang sama, prasasti muncul di telapak tangannya. Dengan lambaian tangannya, 5 tentara roh muncul. Kelima prajurit roh ini berbeda. Ada 2 pedang, pisau, tombak, dan belati. Membunuh. Dengan minuman, Xuanda menerkam Luming. Pada saat yang sama, 5 tentara roh bergegas ke Luming. Bersenandung, bersenandung. 5 tentara roh, yang berasal dari arah yang berbeda, akan membunuh 5 poin utama Luming. Ini sengit dan ganas. Ini tidak seperti duel, ini seperti bertarung di medan perang. Luming mengerutkan kening dan mengguncang tubuhnya. Dia menghindari beberapa tentara roh dan muncul ke arah lain. Kamu ingin bersembunyi. Jika kamu mau, mati. Mata Xuanzong penuh dengan peluang pembunuhan yang ganas. Dengan lambaian kedua tangan, 5 tentara roh dengan cepat dan tak tertandingi terus membunuh Luming secepat kilat. Sarana kekaisaran menempa sekolah Wer benar-benar luar biasa. Luming menunjukkan metode tubuhnya dan ingin menghindarinya. Pada saat ini, wajah Xuanzong menunjukkan jejak warna kejam, lengan baju bergetar. Wah, wah, wah. Lebih dari selusin suara tajam memecah udara terdengar, dan lebih dari selusin jarum baja tajam terbang keluar dari lengan Xuanzong dan menusuk mata Luming dengan kecepatan tinggi. Xuanzong, kamu jahat. Teriak Xuanxiang. Brengsek. Xuanlong juga meraung, tapi sudah terlambat untuk diselamatkan. Pada saat ini, Xuanlong menyesalinya. Dia tahu bahwa dia seharusnya memalsukan darah dan emas untuk Luming Qian dan mengirimnya kembali ke istana Dewa Kaisar. Jika Luming meninggal di tangan Xuanzong, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Huang Lao. Maju dengan 1 inci. Saat itu, suara dingin Luming terdengar. Ledakan. Kemudian, napas teror meletus dari Luming. Tembakan tombak besar muncul dari Luming dan menghantam badai. Selusin jarum baja, begitu mengenai tombak, meledak terbuka dan berubah menjadi bubuk besi. Ledakan. Luming melambai dengan 1 tangan, dan senjata besar itu menyapu ke arah Xuanzong. Menyentuh. Menyentuh. 5 tentara roh dibombardir dengan senjata dan terbang ribuan meter jauhnya. Tombak besar terus membombardir Xuan. Ini. Xuanzong benar-benar terpana. Di depan nafas Luming yang mengerikan, dia seperti cacing lemah yang malang. Hentikan. Di satu sisi, tetua Xuan Yuan meraung. Tapi, bisakah Luming mengusirnya? Menyentuh. Tombak itu langsung ditarik ke tubuh Xuanzong, dan Xuanzong terbang keluar. Dia meluncur beberapa kilometer di alun-alun, dan mulutnya penuh darah. Tentu saja, ini adalah niat Luming untuk berbelas kasih dan hanya menggunakan 1 titik kekuatan. Jika tidak, Xuanzong akan hancur berkeping-keping. Conger. Xuan Yuan bergegas memeriksa luka Xuanzong. Ini sangat kuat. Jelas bahwa hanya ada budidaya awal dari 4 tingkat Raja Wu. Namun, kekuatan tempur yang dihasilkan harus setara dengan periode selanjutnya dari 5 kali Raja Wu, dan bahkan puncak dari 5 kali Raja Wu. Ya, sangat mudah. Dengan prestasi dan kekuatan bertarung seperti itu, dia pantas menjadi jenius dari surga kaisar dan penjaga dewa, dan Xuan tidak dikalahkan secara tidak adil. Beberapa tetua dari sekte tempa berbicara dan kagum. Xuanzong juga merupakan kultivasi awal dari 4 berat Raja Wu, tetapi di tangan Luming, dia rentan. Jika mereka tahu, Luming hanya menggunakan 1 titik kekuatan, aku tidak tahu seperti apa ekspresi mereka nantinya. Xuanxiang bersenandung dengan dingin dan pergi menemui Xuanzong. Cedera Xuanzong tidak serius. Dia bangkit dan menatap Luming dengan ngeri. Namun di kedalaman matanya, masih ada secerca pembunuhan Mori yang hanya disembunyikan olehnya. Ya, karena saudara Lu menang, emas itu akan menjadi milik saudara Lu. Xuanlong mengumumkan, lalu memandang Luming dan berkata sambil tersenyum, saudara Lu, sekarang 1000 emas darah yang dipalsukan masih mengandung darah binatang iblis. Jika kamu ingin mengeluarkannya, kamu harus menunggu sampai besok. Adik laki-laki Lu akan tinggal di bengkel selama 1 malam dan memberimu 1000 emas darah yang dipalsukan besok. Bagaimana? Tidak ada salahnya, terima kasih, Tuan Xuanzong. Luming memegang tinjunya. Kemudian Xuanlong meminta Luming untuk mengatur kamar untuknya tinggal. Tuan Luming, aku akan mengajak kamu berkeliling. Kami memalsukan barang dagangan kami. Beberapa tempat bisa menyenangkan. Kata Xuanxiang sambil tersenyum. Bagus. Luming mengangguk sambil tersenyum. Sekolah peralatan tempa layak menjadi peralatan pemurnian dalam jumlah besar. Ada tempat untuk menyempurnakan senjata di mana-mana, dan ruang untuk menyempurnakannya. Luming mengikuti Xuanxiang dengan penuh minat. Dan Xuanxiang juga berkicau, rasa ingin tahunya sangat kuat, teruslah bertanya.
Xuanxiang dari kecil ke besar, telah berada di bengkel dalam jarak puluhan ribu mil aktivitas, belum jauh, keluar, sangat penasaran. Lu Ming juga sangat menyukai Xuanxiang. Meskipun Xuanxiang beberapa tahun lebih tua dari Lu Ming, dia seperti adik perempuan yang nakal di depan Lu Ming. Jadi, apa yang bisa dikatakan, Lu Ming juga akan membicarakannya secara singkat. Baru pada malam hari Lu Ming dan Xuanxiang berpisah dan kembali ke kediaman mereka. Setelah memasuki kuil tertinggi, Lu Ming terus memahami konsep artistik angin. Ada 3 sosok yang duduk di ruang tamu sesepuh. Salah satunya adalah Xuan Yuan, yang lebih tua, dan yang lainnya adalah Xuan Zong. Yang terakhir, seorang pria berusia 30-an, adalah seorang pria besar. Ayah, aku akan membalas dendam ini, dan aku akan membiarkan hewan kecil Lu Ming hidup dan mati. Xuan Zong meraung dan matanya penuh kepahitan. Jangan khawatir, binatang kecil itu. Aku tidak peduli dia milik Huang Lao. Dia harus mati. Di mata Xuan Yuan, ada juga jejak kedinginan. Ayah, kapan kita akan mengimplementasikan rencana itu? Xuan Chong bertanya. Apakah kamu akhirnya menemukan jawabannya? Apakah kamu akan menjalankan rencana itu? Jalan Xuan Yuan. Aku tidak melepaskan Xuanxiang sebelumnya, tapi sekarang, berapa lama bakat murah itu melihat binatang kecil Lu Ming, dia akan mencintainya sepanjang hari. Sialan, persetan. Dingin sekali. Bab 554. Jika kamu sudah mengetahuinya, bagaimana kamu bisa terjebak dalam urusan pribadi anak-anakmu ketika kamu melakukan hal-hal hebat? Xuan Yuan mengangguk dan melanjutkan, Sekte Tianxi, yang hanya membutuhkan waktu 300 tahun, telah berkembang menjadi kekuatan saat ini. Menurut pendapat aku, tidak akan lama lagi Sekte Tianxi dapat melampaui Istana Dewa Surgawi Kaisar. Sekte Perkakas Tempa dan Istana Dewa Surgawi Kaisar cepat atau lambat akan dihancurkan oleh Sekte Tianxi. Bagaimana kita bisa mati dengan Sekte Tubuh Tempa? Sekarang, Sekte Tianxi sangat mementingkan harta karun di Sekte Tempa. Baru-baru ini, kami akan mulai mengambil tindakan. Kemudian, kami akan bekerja sama dengan Sekte Tianxi di dalam dan di luar. Kami akan mengalahkan Sekte Tempa, dan kami akan menjadi pejabat berjasa dari Sekte Tianxi. Berapa hari lagi? Tapi Lu Ming, binatang kecil itu, akan pergi besok setelah mengambil 1000 emas darah palsu. Jalan Xuan Zong. Nah, besok, ketika Lu Ming pergi, mintalah kakak laki-lakimu untuk pergi bersamamu dan bunuh Lu Ming di jalan dan dapatkan kembali ribuan emas penempaan darah. Jalan Xuan Yuan. Ya Tuan. Pria kuat berusia 30-an itu menjawab. Haha, bagus, kultivasi kakak seperguruan telah mencapai 6 puncak Raja Wu. Ini lebih dari cukup untuk membunuh Lu Ming dengan bantuan kakak bela diri. Xuan Zong tertawa. Kemudian, beberapa orang bersekongkol lagi. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan harinya, Xuan Long mengirim pesan. Mempertimbangkan bahwa Lu Ming telah kembali ke kota Tianxuan untuk waktu yang lama, dan 1000 emas darah yang di tempat tidak akan digunakan untuk waktu yang lama, aku khawatir beberapa spiritualitas akan hilang. Oleh karena itu, Xuan Long dan yang lainnya berniat untuk mengukir segel pada prasasti 1000 penempaan emas darah untuk menyegel roh 1000 penempaan emas darah, sehingga roh 1000 penempaan emas darah tidak akan hilang karena waktu yang terlalu lama. Jadi itu akan memakan waktu. Aku khawatir itu tidak akan siap sampai malam. Lu Mingdian tidak peduli, jadi dia terus menunggu. Benar saja, di malam hari, Xuan Long meminta orang untuk membawa Lu Ming ke ruang konferensi. Datanglah ke aula konferensi dan lihat Xuan Long dan Xuanxiang. Di sini, hanya mereka berdua. Adik laki-laki, biarkan kamu menunggu lama, itu 1000 emas tempa darah. Xuan Long tertawa dan menunjuk ke tengah aula. Kaisar Xuan Zong sopan. Lu Mingdao, lalu lihat di tengah aula. Di tengah aula, ada sepotong logam berwarna merah tua. Sepotong logam yang telah dipoles persegi ini memiliki tampilan panjang, lebar, dan tinggi setengah meter. Di atas, ada garis seperti lingkaran pohon garis umum, ada ribuan garis. Di permukaan ribuan emas darah yang ditempa, ada lapisan prasasti yang bersinar. Itu pasti susunan prasasti yang ditetapkan oleh Xuan Long untuk mencegah kehilangan spiritual. Ini adalah 1000 penempaan emas darah. Lu Ming menyebutkannya, dan wajahnya sedikit berubah. 1000 emas darah palsu ini sangat berat. Adik laki-laki, 1000 emas darah yang ditempa dibuat oleh master penempa dengan metode rahasia yang unik. Itu perlu ditempa ribuan kali sebelum dan sesudah. Setiap kali, logam mulia dan esensi darah iblis akan ditambahkan. Dibutuhkan 3 tahun sebelum dan setelahnya, dan keping 1000 emas darah palsu ini beratnya 9.999.900 jin. Xuan Long berkata sambil tersenyum. Lu Ming juga diam-diam lidah, potongan 1000 emas darah yang dipalsukan ini, hampir 1 juta jin. Dan prosesnya sangat rumit sehingga sangat berharga. Lu Ming sekali lagi mengucapkan terima kasih, dan kemudian mengumpulkan 1000 emas darah palsu ke dalam cincin penyimpanan. Tuan Lu Ming, jika kamu punya waktu, kamu harus lebih sering datang ke rumah bengkel.
Aku masih punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada kamu. Xuanxiang enggan menyerah. Bagus. Lu Ming tersenyum. Kamu gadis, kamu ingin keluar sepanjang hari, tapi aku tidak tahu betapa berbahayanya di luar. Xuanlong berkata sambil tersenyum. Tuan Xuanzong, Nona Xuanxiang, jaga dirimu. Jika kamu punya kesempatan, datanglah ke kota Tianxuan dan temukan aku. Lu Ming mengucapkan selamat tinggal pada Xuanlong dan Xuanxiang dengan kepalan tangan. Kemudian, dia meninggalkan sekolah tempa dan terbang ke arah kota Tianxuan. Lu Ming tidak sabar untuk kembali ke kota Tianxuan, dan kemudian dia tidak sabar untuk memahami konsep artistik angin. Selama konsep artistik angin mencapai tingkat Xiao Cheng, yang hampir seimbang dengan konsep artistik guntur dan api, kultivasinya dapat lebih ditingkatkan. Dalam sekejap, jarak puluhan ribu mil berlalu dalam sekejap. Pada saat ini, langit benar-benar gelap. Wah! Tiba-tiba, di depan tenda pisau putih yang menyedihkan, ke arah Lu Ming tiba-tiba dipotong. Wajah Lu Ming sedikit berubah dan sosoknya bersinar. Dia menghindari pisau itu. Di depanku, ada dua sosok, melangkah ke udara dan berjalan menuju sisi ini. Xuanzong. Mata Lu Ming dingin. Salah satunya adalah Xuanzong, sedangkan yang lainnya adalah pria kuat berusia 30-an. Haha, Lu Ming, sekarang, lihat kemana kamu lari, matilah, 1000 penempaan emas darah, itu milikku. Xuanzong mencibir. Xuanzong, kamu benar-benar tidak menyerah. Kamu ingin mengampuni nyawamu demi Xuanxiang, tetapi kamu datang untuk mati. Mata Lu Ming dingin. Aku tidak malu, ayahku mengirim kakak bela diri ke sini. Kamu sudah mati. Selain itu, jangan menyebut Xuanxiang di depanku dan berkata, apa yang terjadi padamu. Pelacur itu adalah pelacur, dan lelaki tua Xuanlong. Dalam 2 hari, aku ingin mereka semua mati, semuanya mati. Wajah Xuanzong ganas. Lu Ming mengubah wajahnya dan berteriak, apa yang ingin kamu lakukan pada Xuanzong? Apa yang kamu lakukan? Setelah kalian semua pergi ke dunia bawah, diskusikan bersama, kakak seperguruan, bunuh dia. Xuanda meraung. Menyentuh, menyentuh. Pria kuat, berjalan dalam kehampaan, memancarkan momentum yang kuat. Setiap langkah dalam kehampaan, dia akan mengeluarkan suara yang menyentuh. 6 puncak Raja Wu. Lu Ming tergerak. Haha, Lu Ming, kakak laki-lakiku telah mencapai 6 puncak Raja Wu. Kamu selangkah lagi dari Raja Wu. Kamu memiliki kekuatan bertarung yang kuat, tetapi bisakah kamu membandingkan dengan kakak laki-lakiku? Mati. Xuanzong tertawa penuh semangat. Mati. Pria kuat itu minum, ototnya membengkak dan dia dipotong dengan pisau. Udara di langit terbelah dua, dengan hembusan angin. Dalam sekejap, cahaya pisau yang mengerikan hendak memotong kepala Lu Ming. Saat ini, Lu Ming memiliki tombak panjang di tangannya, yang berada di atas kepalanya. Kapan? Bilahnya dipotong pada laras senjata, dan itu penuh dengan kekuatan. Namun, tubuh Lu Ming tidak bergerak seperti gunung Archean. Kamu. Xuanzong, wajah kedua pria kuat itu gila. 6 puncak Raja Wu, haha. Lu Ming mencibir dan melangkah maju dengan tombak panjang. Potong gunung. Pria kuat itu meraung, keluar dengan sekuat tenaga dan memotong pisau lagi. Pisau ini 2 kali lebih kuat dari yang terakhir. Ini adalah pukulan terkuat dari pria yang kuat. Tapi saat berikutnya, dia putus asa. Segera setelah tombak Lu Ming tersapu, bilahnya hancur dan berubah menjadi kehampaan. Tidak, adik seperguruan, ayo pergi. Wajah pria kuat itu berubah jelek dan meraung. Wah. Lu Ming Ren menggabungkan senjatanya dengan senjatanya, dan melakukan serangan hebat. Tombaknya berkedip dan darahnya menyembur keluar. Alis pria yang kuat tertusuk oleh gerakan. Kemudian kekuatan menelan pecah, menelan esensi darah dari orang kuat itu. Tidak, bagaimana itu bisa terjadi? Xuanzong hampir menangis, dan berlari dengan liar menuju bengkel. Lu Ming hanyalah roh jahat. Bahkan orang kuat di 6 puncak Raja Wu dengan mudah dibunuh olehnya. Ini bukan manusia. Bab 555. Dengan prestasinya, kemana dia bisa lolos? Lu Ming melangkah keluar dan muncul di belakangnya. Tembakan di bahu Xuanzong, tubuh Xuanzong tiba-tiba membentur tanah seperti meteorit. Ledakan. Tiba-tiba, bumi muncul lubang berdiameter puluhan meter, Xuanzong tergeletak di lubang, darah mengalir di mulutnya. Lu Ming muncul di samping lubang dan menatap Xuanzong dengan dingin. Jangan bunuh aku mohon lepaskan aku. Xuanzong berjuang untuk bangun dan memohon belas kasihan, gemetar ketakutan. Sekarang, hidupnya ada di tangan Lu Ming, dan dia merasa diliputi oleh ketakutan yang tak ada habisnya. Apa maksudmu dengan mengatakan bahwa dalam waktu 2 hari, Kaisar Xuanzong akan mati? Lu Ming bertanya dengan dingin. Tidak, itu tidak menarik. Aku hanya berbicara omong kosong. Xuanzong menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Jangan katakan itu, maka kamu bisa mati. Mata Lu Ming tercengang, dan kesempatan untuk membunuh pecah.
Tidak, tidak, tunggu sebentar, kataku, kataku. Xuanzong berteriak. Lu Ming menatapnya dengan dingin. Wajah Xuanzong berkeringat dingin, Sekte Tiansui, kami ingin merebut harta karun Sekte Tempa. Harta karun itu ada di tubuh Xuanlong. Ayah aku telah menghubungi Sekte Tiansui dan akan melancarkan serangan mendadak dalam 2 hari untuk menghancurkan klan Tempa Besi. Apa? Kamu berkolusi dengan Sekte Mayat Surgawi? Lu Ming terkejut. Aku berkata, aku telah mengatakan semua yang aku tahu. Tolong biarkan aku pergi. Xuanzong menatap Lu Ming dengan gentar. Sekarang, dia hanya ingin menyelamatkan hidupnya, dan tidak ada yang lain. Maafkan kamu, pergi dan minta belas kasihan dari Kaisar Xuanzong. Lu Ming melambaikan tangannya, dan seorang Zenyuan menyerbu ke dalam tubuh Xuanzong, menyegel Zenyuannya. Kemudian dia membawa Xuanzong dan terbang menuju bengkel. Xuanzong pucat dan ketakutan. Tidak lama kemudian bengkel tiba. Ayo, ayo, seseorang akan membunuhku, seseorang akan berbuat jahat pada bengkel. Pada saat ini, Xuanzong berteriak dengan liar. Di malam yang sunyi, itu menyebar jauh. Siapa ini? Sua, Sua. Sekaligus, puluhan ahli terbang keluar dari seluruh bengkel. Dia Konpang, bocah ini, dia akan membunuhku, dan dia akan mencuri harta klan Tempa kita. Teriak Xuanzong, dan wajahnya memancarkan warna yang menyeramkan. Ini Xuanzong. Apa, nak, cari kematian. Orang-orang dari klan bengkel meraung satu demi satu, melancarkan semua jenis serangan dan membunuh Lu Ming. Minggir, aku tidak bermaksud apa-apa, aku punya sesuatu yang penting untuk dilihat Kaisar Xuanzong. Lu Ming minum. Jangan dengarkan omong kosongnya, dia licik, bunuh dia. Teriak Xuanzong. Dia juga menyingkir. Ketika dia melihat Xuanlong dan insiden jendela timur mereka, dia tidak bisa hidup. Dia mungkin juga bertarung sekarang. Selama Master Bengkel membunuh Lu Ming, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Membunuh orang-orang dari klan Tempa Gila untuk membunuh Lu Ming. Pergilah. Lu Ming mengom, sebuah tombak disapu, puluhan ahli penempaan semuanya ditembak untuk terbang keluar. Tubuh Lu Ming bergerak dan bergegas ke kedalaman bengkel. Membantu. Teriak Xuanzong. Diam dan berteriak, aku akan membunuhmu. Lu Ming sangat marah. Kamu bunuh, itu semua satu kematian, kamu bunuh. Xuanzong mengambil hatinya dan berteriak. Sua, Sua. Pada saat ini, seseorang bergegas ke arah mereka. Kali ini, lebih dari selusin orang semuanya kuat di wilayah Raja Wu. Lu Ming terlalu malas untuk menjelaskan. Semuanya terbang dan bergegas ke aula pertemuan sekolah penempaan. Pencuri, cari kematian. Pada saat ini, minuman dingin terdengar, dan kemudian, beberapa serangan, sangat tajam, ke arah Lu Ming dan membunuh. Itu adalah 2 pedang. Ayah, tolong aku. Mendengar suara ini, Xuanzong sangat gembira. Kapan? Kapan? Lu Ming menerobos dengan seluruh kekuatannya, dan tombaknya menyapu, menghalangi serangan 2 pedang. Namun, tubuhnya bergetar hebat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur ribuan meter. Raja yang hebat. Wajah Lu Ming berubah. Di depannya, Xuanyuan muncul, dengan beberapa prajurit roh melayang di sekelilingnya. Wajah Xuanyuan sangat suram dan dingin. Tubuhnya seperti kilat, dia bergegas ke Lu Ming tanpa ragu-ragu. Lambaian tangan, 2 pedang, menjadi 2 listrik dingin, memotong Lu Ming. Pada saat yang sama, cahaya menyala, dan 3 tombak muncul, menembus kehampaan dan menembus tanah. Itu adalah serangan badai. Xuanyuan, melihat Xuan jatuh kembali ke tangan Lu Ming, memiliki firasat buruk. Dia harus menggunakan guntur untuk membunuh Lu Ming. 10.000 naga. Segera setelah tombak itu diguncang, ratusan naga asli 3 warna meraung. Rata-rata, ada hampir 100 naga 3 warna yang menyerang setiap prajurit roh secara bersamaan. Rusak. Xuanyuan minum dengan dingin, mengendalikan prajurit roh. Pada prajurit roh, meletus prestise yang mengerikan. Menyentuh, menyentuh. Naga asli 3 warna meledak satu persatu dan berubah menjadi kehampaan. 5 tentara roh terus berperang melawan Lu Ming. Lu Ming menari tombak dengan erat dan melawan 5 tentara roh. Kapan? 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 Meskipun kelima prajurit roh itu diblokir, pertahanan Lu Ming, yang terkoyak oleh teror, hampir merobek tubuh Lu Ming. Tubuhnya mundur ribuan meter lagi, dan seteguk darah menyembur keluar. 7 Raja Agung Raja Wu memang kuat. Mata Lu Ming menjadi bermartabat. Baru saja, dia merasakan bahwa kultivasi Xuanyuan adalah kelas 7 Raja Wu. Tidak mati, bunuh. Xuanyuan sangat marah, dan kekuatan bertarung Lu Ming berada di luar dugaannya. Xuanyuan, jika kamu ingin putramu mati, terus lakukan. Lu Ming memblokir Xuanzong di depannya dan minum. Ayah, ayah, tolong aku. Xuanzong berteriak ketakutan. Wajah Xuanyuan berubah. Pada saat berikutnya, matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan jejak tekad melintas di matanya.
Dengan lambaian tangannya, kelima prajurit roh itu berubah menjadi 5 petir dan membunuh Lu Ming. Ada 2 prajurit roh, langsung menuju Xuanzong. Tidak. Suanda meraung. Betapa kejamnya, untuk membunuh orang, mereka bahkan membunuh anak laki-laki mereka. Wajah Lu Ming berubah. Dia menginjak Jiulong dan melangkah mundur. Hentikan. Pada saat ini, minuman dingin, beberapa tentara roh memotong kekosongan dan bertabrakan dengan tentara roh Xuanyuan. Kapan? Suara dampak kekerasan bergema di langit, dan prajurit roh Xuanyuan dipantulkan kembali satu persatu. Di langit, sesosok muncul, yaitu Xuanlong. Sua. Mengikuti Xuanlong, ada tetua lain dari sekte tempat, termasuk Xuanxiang. Tuan Lu Ming, apa yang terjadi? Xuanxiang melihat Lu Ming dan Xuanzong di tangan Lu Ming. Dia bingung. Tuan, Lu Ming, seekor binatang kecil, masuk ke rumah bengkel untuk membunuh Conger. Untungnya, aku mengetahuinya. Aku menyarankan agar kita segera membunuh anak ini. Xuanyuan meraung, matanya dingin. Hahaha, Xuanyuan, kamu telah melakukan kesalahan. Apakah kamu takut aku akan mengatakannya dan ingin membunuhku? Lu Ming tertawa. Nak, apa yang kamu bicarakan? Belum mati. Xuanyuan sangat membunuh kesempatan itu, mengendalikan prajurit roh, dan membunuh Lu Ming lagi. Terima kasih sudah subscribe Penatua.